Bab 911 Kuali Langit Pembakaran Lengkap. Api yang ganas tampaknya memenuhi domain merah tua, karena panas yang menyengat terus-menerus dipancarkan. Ini membuat domain itu tampak seperti tungku, dan suhunya yang tinggi tak tertahankan. Lindong duduk di udara. Tidak ada pertahanan di sekelilingnya. Kuali pembakaran langit ini telah sepenuhnya bergabung dengannya. Suhu di dalamnya mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tetapi tidak membahayakan Lindong. Pada saat ini, kedua mata Lindong tertutup. Pikirannya tenggelam ke dalam Burning Sky Cauldron, dan mengendalikan formasi. Meskipun dia tidak dapat campur tangan dalam proses penyempurnaan, dia perlu mempertahankan formasi ini. Lain jika formasi terganggu, penyempurnaan akan gagal. Pada saat itu, 8 batu esensi api gunung berapi akan terbuang sia-sia. Bang-bang. Kuali api besar setinggi 8.000 kaki digantung di dalam barisan api besar yang menutupi seluruh tempat ini. Naga api berenang di sekitar permukaan kuali api itu. Kadang-kadang, naga akan membuka mulut mereka, saat bola api merah diludahkan ke dalam kuali. Di tengah masing-masing dari 8 kuali itu ada 8 kelompok cahaya. Cahaya ini sangat terang, tampak seperti matahari kecil. Saat mereka mengeluarkan cahaya, riak menakutkan diam-diam menyebar dari mereka. Rasanya seolah-olah 8 gunung berapi liar dan ganas tersembunyi di dalam gugusan cahaya ini. Selain itu, samar-samar tampaknya ada 8 gerbang yang diam-diam terbentuk jauh di dalam kelompok cahaya itu. Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia melirik gugusan cahaya liar dan ganas di dalam kuali, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu saat ketika semuanya selesai secara alami. Setelah gerbang langit pembakaran berhasil disempurnakan, dia akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali langit pembakaran ini. Lindong telah mengantisipasi kedatangan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Periode waktu berikutnya adalah semacam penantian yang tenang. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Selama 8 hari ini, domain di dalam Burning Sky Cauldron tumbuh lebih liar dan lebih ganas dengan berlalunya setiap hari. Api menghujani dan mengamuk di dalam domain. Pada akhirnya, hujan api berubah menjadi badai api yang menyapu seluruh domain di dalam Burning Sky Cauldron. Kegiatan ini menyebabkan Lindong sedikit bersukacita. Untungnya, penyempurnaan bisa diselesaikan di dalam Burning Sky Cauldron. Jika ini dilakukan di dunia luar, dia pasti akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, banyak orang juga akan mengintip situasinya. Masalah yang akan ditimbulkannya akan menyebabkan sakit kepala Lindong. Kuali api di dalam barisan besar secara bertahap menjadi tidak stabil ketika domain menjadi semakin liar dan ganas. Pintu-pintu yang awalnya tidak jelas di dalam kelompok cahaya itu mulai menjadi lebih jelas. Fluktuasi yang mengerikan diam-diam menyebar dari dalam diri mereka. Menghadapi fluktuasi itu, bahkan ruang di sekitar kuali api menjadi sedikit terdistorsi. Bang-bang, formasi mulai bergetar hebat mengikuti ketidakstabilan kuali api yang semakin meningkat. Ekspresi Lindong juga menjadi lebih serius, saat dia merasakan perubahan dalam formasi. Saat ini, sudah 70 hingga 80% selesai. Jika dia gagal pada saat ini, kemungkinan dia akan merasa sangat tertekan terlepas dari karakternya. Jari-jari panjang Lindong saling bersilangan. Segel tangannya diam-diam berubah pada saat ini, sementara pikirannya terus menekan kekacauan di dalam formasi besar. Upayanya jelas memiliki beberapa efek. Sesaat kemudian, formasi yang awalnya berfluktuasi menjadi jauh lebih tenang. Namun, pikiran Lindong tidak rileks sebagai hasilnya. Kedua matanya panas membara, saat dia menatap bagian tengah kuali. Api naik di tempat itu, dan 8 gerbang merah-merah sebagian terlihat. Sudah hampir waktunya. Sebuah panas yang membakar melonjak keluar dari mata hitam pekat Lindong. Segera, dia menggigit ujung lidahnya, dan 8 suap darah esensi dengan Yuan Power terkonsentrasi dimuntahkan. Wajah Lindong segera memucat saat 8 suap darah esensi dimuntahkan. Namun, pikirannya sangat bersemangat. Dengan jentikan jarinya, 8 kelompok darah esensi berubah menjadi panah yang melesat ke kuali api. Akhirnya, mereka memasuki gerbang merah kirmizi yang telah terbentuk. Berdengung, setelah darah esensi cerah memasuki gerbang merah-merah itu, gerbang yang awalnya agak tidak stabil itu mulai bergetar liar pada saat ini. Gelombang demi gelombang cahaya merah-merah yang sangat mengamuk dipancarkan. Akhirnya,
Mereka menabrak kuali api dengan ledakan keras. Mata Lindong yang serius. Dia mengendalikan formasi dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa ini adalah tahap yang paling penting. Jika dia tidak dapat meninggalkan bekasnya di gerbang langit yang terbakar, dia tidak akan dapat mengendalikan mereka. Dengan cara ini, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat mereka, apa gunanya mereka jika mereka tidak mematuhi kendalinya? Aku harus berhasil, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya tanpa sadar mengencang, dan beberapa keringat merembes keluar dari telapak tangannya. Bang-bang, raungan gemuruh terus dipancarkan dari 8 kuali api. Raungan itu sepertinya menghantam jantung Lindong, menyebabkan sudut matanya melompat tanpa sadar. Bum-bum, kekuatan liar dan kekerasan lainnya tiba-tiba menabrak kuali api dengan keras. Setelah itu, pupil Lindong menyusut, saat dia melihat retakan muncul di kuali api. Kuali api tidak mampu menahan pertumbuhan gerbang di dalamnya. Wajah Lindong muram. Dengan pikiran, lampu merah-merah menyapu keluar dari dalam formasi. Setelah itu melilit 8 kuali api, dan terus menstabilkan mereka dalam upaya untuk mencegah mereka meledak. Kuali api mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah kendali Lindong. Dalam beberapa saat, 8 kuali api telah membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti kuali api besar setinggi 8-10 ribu kaki yang mengambang di langit, pemandangan yang cukup menakjubkan. Saat kuali membengkak, getarannya juga mulai melemah secara bertahap. Cahaya merah menyala dengan cepat berkumpul di dalam kuali, saat bentuk gerbang menjadi semakin jelas. Selain itu, koneksi samar mulai muncul dalam pikiran Lindong sebagai gerbang merah-merah menjadi lebih jelas. Sumber koneksi itu adalah 8 gerbang langit pembakaran yang belum sepenuhnya terbentuk dengan kuali. Munculnya hubungan ini menyebabkan kegembiraan terungkap di mata Lindong. Dia mengerti bahwa dia sudah memiliki kesuksesan awal dalam menyelesaikan langkah ini. Bang! Suara seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba meledak di langit. Cahaya di dalam 8 kuali api menjadi terang sampai pada titik di mana mata telanjang seseorang tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Apakah itu akan dibentuk? Lindong sedikit menyipitkan matanya, saat cahaya hijau berkumpul di dalamnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa 8 gerbang merah tua di dalam cahaya yang menyilaukan dari kuali sudah berangsur-angsur stabil. Bang! 8 sinar cahaya intens yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam kuali api pada saat ini, ketika simbol cahaya muncul satu persatu. Akhirnya, mereka mengeluarkan beberapa ledakan keras, dan 8 kuali benar-benar meledak pada saat yang sama. Swosh-swosh, api mengerikan menyapu langit. Segera setelah itu, sinar merah tua sepanjang 8.000 kaki melesat keluar dari api yang tampaknya menutupi langit. Akhirnya, mereka diam-diam melayang di depan mata Lindong yang agak bersemangat. Mata Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap langit. Gerbang merah besar setinggi 8.000 kaki berdiri dengan tenang di 8 arah. Api merah-merah mengalir di dalam gerbang ini, tampak seperti naga api yang berkelok-kelok. 8 gerbang merah-merah berdiri di cakrawala, saat fluktuasi tak terlihat diam-diam tersapu, ketika energi yang awalnya liar dan keras di dalam kuali langit yang membara mulai mereda. Fiuh, sekelompok uap putih perlahan dihembuskan dari mulut Lindong. Mulutnya terbuka ketika dia melihat ke-8 gerbang merah, dan tawa tanpa sadar keluar dari mulutnya. Dia sadar bahwa Burning Sky Cauldron dengan Burning Sky Guides dianggap lengkap. Mulai saat ini dan seterusnya, dia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan dari kuali langit yang membara. Dengan mengandalkan 8 level Burning Sky Guides di dalam Burning Sky Cauldron ini, Lindong memiliki kepercayaan diri untuk melawan siapapun, selama mereka bukan ahli yang benar-benar melangkah ke tahap Profound Death. Lindong mengamati 8 gerbang langit terbakar. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya melambaikan lengan bajunya. Langit berguncang, dan 8 gerbang merah tua berangsur-angsur tersembunyi. Lain kali dia bertemu musuh, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran, dan 8 gerbang langit yang membara ini akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk membunuh musuhnya. Aku akhirnya berhasil. Lindong menyeringai saat dia melihat ke-8 gerbang pembakaran langit yang telah disembunyikan. Dia akhirnya mendapatkan hadiah yang dia inginkan setelah melakukan begitu banyak usaha. Bab 912, Lelang Pedagang Langit. Ketika Lindong keluar dari Burning Sky Cauldron, hal pertama yang dia perhatikan adalah Mulingshan tidur nyenyak di atas Live Death Coffin Cover seperti anak kucing kecil.
Tidak dapat menahannya, dia tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini tidur terlalu banyak. Mungkinkah dia tidur selama ini sementara dia ditutup di dalam kuali? Lindong berdiri di depan Live Death Coffin cover yang mengambang, saat dia menatap wajah seperti boneka porselen Mu Lingshan. Pada saat ini, seutas air liur menggantung dari sudut mulutnya, bukti mimpi indah yang dia alami. Gadis ini, dengan sedikit senyum, Lindong menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut membelai kepala kecil Mu Lingshan. Saat telapak tangannya melakukan kontak dengannya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Simbol leluhur yang memakan di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Lindong mengerutkan bibirnya, saat ekspresinya mulai berfluktuasi tidak teratur. Mengapa simbol leluhur yang melahap di dalam dirinya memiliki respons yang aneh terhadap Mu Lingshan? Yan melayang di samping Lindong, dan menatap Mu Lingshan yang sedang tidur dengan nyaman sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa keraguan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya saat seberkas cahaya kecil melesat keluar, sebelum menyinari tubuh Mu Lingshan. Di bawah iluminasi cahaya, cahaya terang tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Mu Lingshan, sebelum berubah menjadi paus mini. Paus itu tampak hitam dan putih, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat yang sama, fluktuasi kuno dan aneh terus-menerus dipancarkan darinya. Ini adalah roh iblis Lingshan. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap paus kecil yang tertidur pulas. Ya, Yan menganggukkan kepalanya dan bergumam, tubuh ini memang dari klan paus sage abadi, namun, fluktuasi ini tampak agak aneh. Mereka bukan hanya milik paus sage abadi. Setelah mendengar gumaman Yan, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahunya, sepertinya gadis ini tidak sesederhana itu. Bahkan Anda tidak dapat memahami seluk-beluk batinnya. Petik 2. Pada titik ini, mata Lindong tiba-tiba berkedip saat dia bertanya, mungkinkah Lingshan menjadi reinkarnator? Fluktuasi ini lebih aneh daripada yang terjadi pada reinkarnator, jawab Yan. Lindong tercengang. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Dia tidak berencana bertanya kepada Mu Lingshan tentang hal itu, dan mungkin saja dia bahkan tidak tahu tentang keanehannya. Bahkan jika dia tahu, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan tidak pantas baginya untuk menanyainya terlalu banyak. Lupakan saja, kamu bisa menyelidikinya di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Yan juga merasa tidak berdaya dan menganggukkan kepalanya. Dia mungkin agak unresignet. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak ada yang belum pernah dia lihat di dunia ini. Namun, dia agak bingung karena gadis di depannya ini. Sosok Yan berubah menjadi kilatan cahaya, dan menembak ke tubuh Lindong sekali lagi. Selanjutnya, Lindong menarik telapak tangannya dari kepala Mu Lingshan, sebelum memberikan batuk kering. Oh, saudara Lindong, apakah pelatihanmu sudah selesai? Saat batuk keringnya terdengar, akhirnya ada tanggapan dari Mu Lingshan yang tertidur pulas. Dalam sekejap, dia buru-buru membuka matanya yang besar dan jernih seperti batu permata. Wajahnya merah seperti bit saat dia berkata dengan malu, sepertinya, aku tertidur tanpa menyadarinya. Lindong terkekeh dan menjawab, ayo pergi dan jalan-jalan. Besar, setelah mendengar bahwa dia bisa keluar, tanduk domba Mu Lingshan seperti kepang bergoyang kegirangan. Sepertinya memintanya untuk patuh tinggal di kamar dan berjaga-jaga untuk Lindong telah membuatnya merasa tertahan dan tersiksa. Sambil tertawa, Lindong menggosok tanduk dombanya seperti kepang, sebelum menyimpan kuali langit terbakar di dalam tubuhnya. Berbalik, dia membawa Mu Lingshan keluar dari ruangan. Selama beberapa hari Lindong berkultivasi tertutup, jumlah orang di dalam Sky Merchant City telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dari wilayah laut tetangga. Dengan cara ini, campuran karakter di dalam Sky Merchant City terus menjadi semakin bervariasi. Karena kehadiran semua jenis karakter buruk, ketertiban di dalam kota menjadi jauh lebih kacau. Sementara Lindong berjalan-jalan di Sky Merchant City bersama Mu Lingshan, dia juga memperoleh banyak informasi. Menurut apa yang dia dengar, selain Gua Angin Iblis, bahkan faksi besar lainnya dari wilayah Laut Angin Surgawi, Gua Semesta, juga telah tiba di Sky Merchant City. Selanjutnya, pemimpin kelompok mereka juga dikenal sebagai ahli puncak di generasi muda wilayah Laut Angin Surgawi, Tangan Semesta Zouqian. Selain Gua Angin Iblis dan Gua Alam Semesta, ada Sekte Iblis Ilusi dari Laut Iblis Ilusi, Sekolah Tablet Surgawi dari Laut Suan Utara,
dan berbagai faksi lainnya. Faksi-faksi ini adalah semua keberadaan penguasa wilayah mereka di Iblis Chaotic Cloud. Namun, mereka semua sekarang telah berkumpul di Sky Merchant City. Dari kelihatannya, masa-masa yang bergejolak akan datang untuk Sky Merchant City. Seperti yang diharapkan dari Sky Merchant Corp, kekuatan ralinya sangat menakutkan. Setelah mengetahui tentang situasi ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa terdiam. Lelang tunggal mampu menarik perhatian semua kekuatan kelas berat ini. Dari kelihatannya, kualitas pelelangan yang diselenggarakan oleh Sky Merchant Corp tampak agak tinggi. Pada titik ini, antisipasi tanpa sadar menyembur keluar dari hati Lindong. Apakah dia bisa mendapatkan peta laut dari simbol leluhur kedua dari pelelangan ini? Masih ada 2 hari sebelum dimulainya pelelangan. Selama 2 hari ini, suasana di dalam Sky Merchant City tampaknya hampir meledak. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata, saat sinar matahari pertama bersinar di pagi hari, sementara seluruh kota menjadi seperti gunung berapi yang meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar tenggelam dalam keadaan hiruk-pikuk. Wosh! Saat Lindong dan Mu Lingshan berjalan keluar dari kedai, suara mendesing terdengar di seluruh langit, saat sosok melesat ke arah bagian utara kota seperti segerombolan belalang. Arai hebat itu telah diaktifkan, ya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barisan raksasa yang menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, pancarannya jauh lebih solid dari sebelumnya. Fluktuasi tak terbatas samar-samar terlihat, karena terpancar keluar darinya. Jelas, Sky Merchant Corp telah mengaktifkan susunan perlindungan kota. Di bawah intimidasi dari susunan ini, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak akan berani berperilaku kejam di depan pintu utama Sky Merchant Corp. Ayo pergi. Lindong tersenyum ke arah Mu Lingshan, yang begitu bersemangat sehingga dia melihat dengan marah ke segala arah. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke langit, sebelum menuju ke utara. Di belakangnya, ekor kecil biru dengan cepat mengikuti. Sebuah alun-alun melayang di bagian utara Sky Merchant City. Alun-alun itu lebarnya kira-kira 100.000 kaki, memungkinkannya menampung ratusan ribu orang. Plaza ini adalah tempat Sky Merchant Corp mengadakan pelelangan mereka. Layar cahaya turun di sekitar alun-alun, dan itu berasal dari barisan perlindungan besar di langit di atas Sky Merchant City. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan di dalam alun-alun ini perlu surat undangan yang dikirim oleh Sky Merchant Corp. Lindong berhenti di depan layar cahaya dan membalik telapak tangannya, saat surat undangan hitam keunguan muncul di tangannya. Menjentikannya ke arah susunan cahaya, itu langsung bergetar, menghasilkan retakan, yang dengan cepat ditembakkan oleh Lindong dan Mu Lingshan. Bang! Saat dia memasuki barisan cahaya, keributan yang memekakkan telinga menyerbu ke arahnya, menyebabkan Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Mengangkat pandangannya, dia melihat lautan manusia yang membentang sampai ke ujung pandangannya. Dia merasa agak tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan skala seperti itu. Ayo pergi ke tempat duduk kita dulu, tatapan Lindong menyapu alun-alun yang luas, sebelum dia memimpin Mu Lingshan dan mendarat di tempat tertentu di antara kursi di depan mereka. Saudara Lindong, kamu memang datang. Tepat saat sosoknya menyapu udara, tawa yang mirip dengan denting lonceng tiba-tiba terdengar dari depannya. Setelah mengangkat kepalanya, hal pertama yang dia lihat adalah sosok Tang Dongling yang ramping dan elegan, tersenyum saat dia menatapnya. Sejak saya datang ke Sky Merchant City, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar? Lindong memiliki kesan yang agak baik tentang Tang Dongling ini, oleh karena itu, dia berhenti dan menjawabnya sambil tersenyum. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa. Dia sangat cantik. Bersama dengan statusnya yang tinggi di dalam Sky Merchant Corp, obrolannya dengan Lindong menarik perhatian beberapa tatapan. Beberapa dari tatapan itu menyapu tubuh Lindong, mencoba untuk menemukan dengan tepat siapa yang telah mendapatkan rahmat yang baik dari nyonya dari Sky Merchant Corp. Lindong juga merasakan popularitas yang dimiliki Tang Dongling. Tatapan itu membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Namun, saat dia hendak meminta izin, banyak suara mendesing tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia melirik mereka, sambil sedikit mengernyit. Orang-orang yang datang adalah Raja Dunia Bawah Kecil Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Haha, Dongling, setelah tidak melihatmu selama setahun, kamu semakin cantik. Xie Yan tiba di samping keduanya, dan mengirim senyum ke arah Tang Dongling. Nada suaranya agak intim. Nona Tang,
Saya akan pergi dulu. Tidak ingin melakukan kontak dengan Xie Yan, Lindong melirik yang terakhir, sebelum mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Dongling saat dia bersiap untuk pergi. Haha, saat dia berbalik, tawa lembut tiba-tiba terdengar dari Xie Yan. Menatap Lindong dengan sedikit geli di matanya, dia berkata dengan suara lembut, "Jadi kamu Lindong." Tubuh Lindong berhenti, sebagai kilatan keras merayap dari kedalaman matanya. Bab 913, Konfrontasi. Tubuh Lindong samar-samar berhenti. Sepersekian detik kemudian, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xie Yan, yang memiliki beberapa hiburan di matanya, saat dia berbicara dengan suara datar, "Apakah ada masalah?" Jari-jari Xie Yan saling bertautan, saat dia menatap Lindong dengan penuh minat dan menjawab, "Saya telah menerima berita 2 hari yang lalu. Orang tua Nefarious Bond dari Demonic Wind Cave kami tiba-tiba terluka parah olehmu." Haha, aku memang sangat penasaran. Apa tepatnya yang Anda, seseorang pada tahap awal kehidupan mendalam, andalkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Petik 2. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Mata Lindong sedikit menyipit saat dia menjawab. Dari sudut pandang tertentu, lelaki tua Nefarious Bond adalah bagian dari gua angin iblis kami. Karena kamu telah melukainya, kamu telah melukai wajah gua angin iblis kami. Xie Yan menjawab sambil tersenyum. Apakah itu berarti Anda, Tuan, berencana untuk menangkap saya sebagai permintaan maaf kepada hantu tua itu? Lindong bertanya sambil tersenyum. Namun, senyum itu memiliki keganasan yang mirip dengan ujung pisau yang tajam. Kamu memang orang yang kurang ajar seperti yang dikatakan rumor, namun, jika ada kesempatan, aku akan membawamu kembali ke orang tua Nefarious Bond untuk dihadapi. Xie Yan tersenyum dan menjawab, sambil membelai cincin giok di ibu jarinya. Dia bisa mendengar sedikit permusuhan dari kata-kata Lindong, menyebabkan dia merasa agak tidak senang. Lagi pula, tidak banyak di antara generasi muda yang bisa berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang terakhir digunakan untuk melukai lelaki tua tulang jahat itu, Xie Yan tidak percaya bahwa itu adalah kekuatannya sendiri. Itu kemungkinan besar karena semacam bantuan eksternal, bersama dengan strategi melawan orang tua Nefarious Bond. Oleh karena itu, menyebabkan yang terakhir tertangkap basah, dan akhirnya terluka sedemikian rupa. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Lindong menjawab dengan senyum tipis. Apakah begitu? Xie Yan mengerutkan keningnya sambil tersenyum lembut. Namun, tersembunyi di balik senyumnya, adalah fluktuasi jahat dan menyeramkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Keduanya saling berhadapan di langit, dengan tidak ada yang siap untuk memberikan 1 inci pun, sementara aliran udara di sekitar mereka tampaknya diam-diam menjadi agak serius. Tuan Muda Xie, Pengadilan Pedagang Langit saya mengadakan pelelangan di sini hari ini, dan tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Karena itu, saya harap Anda akan menghentikan perselisihan Anda karena Pengadilan Pedagang Langit kami. Tang Dongling adalah orang yang baik hati. Namun, dalam menanggapi 2 individu yang berhadapan di langit, alisnya mulai sedikit berkerut saat dia berbicara. Haha, karena Dongling telah berbicara, aku secara alami akan menunjukkan rasa hormatku. Xie Yan menyandarkan kepalanya ke samping dan melihat ke arah Tang Dongling, saat senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Saya datang ke sini untuk mengurus hal-hal lain. Adapun dendam antara Anda dan orang tua Nefarious Bond, dia akan menanganinya sendiri. Karena itu, jika Anda tidak menginginkan masalah, lebih baik Anda menahan apa yang disebut kesombongan di depan saya. Jika tidak, Anda tidak akan menyukai apa yang akan terjadi. Xie Yan mengangkat bahunya pada Lindong, memberikan penampilan riang sambil melanjutkan, mungkin, kamu merasa kata-kata itu tidak enak didengar. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa Anda sakiti. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Di dalam chaotic dimensi, jika seseorang tidak memiliki banyak dukungan, saya percaya lebih baik untuk tidak terlalu arogan. Mata Lindong sedikit mengeras saat dia menatap Xie Yan. Beberapa saat kemudian, dia samar-samar tersenyum ketika dia menjawab, terima kasih atas pengingatmu. Namun, saya juga akan memberikan kata-kata itu kembali kepada Anda. Di mata saya, apa yang disebut dukungan Anda tidak terlalu mengintimidasi. Hal-hal yang saya lihat juga sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Kamu sudah mengatakan ini sebelumnya, ini adalah dendam antara aku dan lelaki tua Nefarious Bond, dan tidak memiliki banyak hubungan denganmu. Namun, jika Anda ikut campur dalam urusan ini,
saya akan dengan senang hati menemani Anda. Namun, saya biasanya tidak terkendali dan benar-benar tidak terkendali dalam cara saya menangani berbagai hal. Akan ada konsekuensi yang saya khawatirkan bahkan Anda tidak dapat menanggungnya. Petik 2. Oleh karena itu, sebelum Anda berencana melakukan sesuatu, izinkan saya memperingatkan Anda untuk berpikir 3 kali sebelum melakukannya. Setelah mendengar kata-kata itu, senyum yang hadir di wajah tampan Xie Yan mulai perlahan mundur sedikit demi sedikit, saat tatapan seram muncul di kedalaman matanya. Kata-kata Lindong itu tidak memberinya sedikit pun wajah. Tang Dongling juga melongo saat mendengar kata-kata Lindong, sebelum matanya yang indah berbinar samar. Dia memiliki beberapa informasi tentang Lindong. Karena itu, dia tidak percaya dia bertindak sok dengan mengucapkan kata-kata itu. Seseorang yang bisa melarikan diri dengan nyawanya setelah diserang oleh 3 ahli super tahap samsara, memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Xie Yan. Senyum di wajah Xie Yan sudah benar-benar menghilang. Namun, tawa yang agak menyeramkan muncul dari mulutnya. 10 jarinya yang tergenggam menjadi lurus, saat dia dengan samar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan mengingat kata-katamu. Namun, aku percaya bahwa kata-katamu pada akhirnya akan menghibur dirimu sendiri." Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Xie Yan berbalik dan tersenyum ke arah Tang Dongling, sebelum berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, aura jahat di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal, dengan niat dingin sekarang bercampur di dalamnya. Dari kelihatannya, percakapan di antara mereka berdua sangat tidak menyenangkan. "Apa yang kamu lakukan benar-benar menyinggung perasaannya," Tang Dongling mengerutkan bibir merahnya, saat dia menatap Lindong dan berkomentar. "Saya tidak suka masalah. Namun, jika ada orang yang memaksa masuk, aku hanya bisa mengusir mereka." Lindong terkekeh dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Dongling. "Terima kasih Nona Tang. Aku akan pergi ke tempat dudukku dulu. Saya percaya bahwa lelang hari ini pasti akan sangat spektakuler." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi, dan membawa Mu Lingxian saat mereka turun menuju kursi. Mata cerdas Tang Dongling sedikit berkilau saat dia melihat ke belakang Lindong. Dari kelihatannya, kemungkinan orang di hadapannya adalah orang yang sama dengan Lindong dari wilayah Suan Timur seharusnya sekitar 80%, karena karakter dan cara bicara mereka berdua praktis sama. Tidak heran siapa yang berani dia tantang Xie Yan. Sepertinya dukungannya juga cukup kuat. Tang Dongling tersenyum tipis, sebelum dia berbalik dan pergi. "Orang itu benar-benar menjijikkan. Saya benar-benar ingin mengirimnya terbang dengan pukulan." Setelah mendarat di kursi mereka, Mu Lingxian mengerutkan kening dengan mulut kecilnya. Orang yang dia bicarakan, secara alami adalah Xie Yan yang mereka temui sebelumnya. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Dia bisa melihat bahwa Xie Yan tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Tang Dongling. Cara dia berbicara pada awal itu tidak diragukan lagi merupakan peringatan terhadap Lindong. Namun, menyampaikan ini sedemikian rupa agak bermasalah, karena dia telah memilih cara yang paling dibenci Lindong, mengancam. Ini membuat Lindong, yang biasanya hanya tunduk pada pendekatan lunak, dan menolak pendekatan keras, merasa sangat tidak senang. Lindong melirik Xie Yan, yang duduk di tempat yang disediakan untuk pelanggan terhormat, saat dia sedikit menyipitkan matanya. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan mencoba membuat masalah tanpa alasan. Jika tidak, terlepas dari status apapun yang dia miliki di dalam Gua Angin Iblis, jika dia memprovokasi kemarahan Lindong, dia akan langsung membunuh Xie Yan. Di depan, Xie Yan tampaknya agak sensitif terhadap tatapan seperti itu, saat dia melirik dari sudut matanya dan menemukan Lindong di belakang. Mata yang awalnya dipenuhi dengan sedikit kejahatan langsung menjadi lebih gelap dan menyeramkan. "Tuan Gua Muda, apakah itu Lindong yang dikatakan telah melukai orang tua Nefarious Bond?" Seorang tetua berbaju hitam di sisi Xie Yan juga melihat ke arah Lindong dengan matanya yang keruh, dan bertanya. "Ya, bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi." Xie Yan menjawab dengan mencibir, sebelum melanjutkan, "Jika bukan karena tugas yang telah kita tugaskan di sini, aku pasti akan mematahkan keempat anggota badan bocah itu, dan menangkapnya untuk dikirim ke hadapan orang tua Nefarious Bond." "Haha, tidak perlu bagi Tuan Gua Muda untuk marah. Jika masalah ini berjalan lancar, setelah pelelangan selesai, orang tua ini pasti akan mengambil tindakan dan menangkapnya. Pada saat itu, Tuan Gua Muda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya."
Tetua berpakaian hitam berkata dengan senyum tipis. Meskipun masalah Lindong melukai orang tua Nefarious Bond sangat sulit dipercaya, keduanya tahu bahwa Lindong pasti telah membuat beberapa skema tersembunyi, dan yang pertama telah ditangkap olehnya karena kelalaiannya. Selama poin ini diperhatikan, Lindong ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, pada akhirnya, yang terakhir hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam. Mari kita ambil item itu dulu. Xie Yan mengamati sekelilingnya, sebelum dia menjawab, beberapa kelas berat telah datang. Kita bisa berasumsi bahwa mereka juga mengincar item yang sama, dan masih belum diketahui apakah kita akan bisa mendapatkannya pada akhirnya. Penatua berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah sedikit ragu, dia bertanya dengan suara rendah, apakah informasi itu diverifikasi? Kami masih belum tahu. Namun, terlepas dari apakah itu asli atau palsu, kita hanya bisa merasa nyaman jika itu mendarat di tangan kita. Xie Yan menjawab, ya. Lindong menarik pandangannya dari tubuh Xie Yan. Tepat ketika dia hendak menutup matanya untuk beristirahat, dia merasakan tatapan padanya. Segera, dia memiringkan kepalanya, dan melihat seorang pria yang agak tampan di kanan depan berpakaian putih, menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Laki-laki itu bertubuh kurus, dan tangannya sangat ramping. Selanjutnya, mereka tampaknya memiliki kilau seperti permata pada mereka. Ketika melihat mereka, orang bisa merasakan perasaan samar bahwa mereka bisa membalik dan menutupi alam semesta, perasaan yang sangat aneh. Lindong menatap pria berpakaian putih. Matanya sedikit mengeras saat dia bergumam, tangan semesta, Zhou Qian. Tempat ini benar-benar hidup. Mengangguk kepalanya dan tersenyum ke arah pria berpakaian putih, Lindong menarik kembali tatapannya, saat dia bergumam di dalam hatinya. Lelang Sky Merchant Court ini benar-benar tempat di mana banyak ahli berkumpul seperti awan di langit. Sepertinya memang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton di pelelangan ini. Dong, saat pikiran ini melintas di benak Lindong, dering lonceng yang jelas terdengar dari pusat alun-alun lelang yang luas. Pada saat berikutnya, sosok cantik berpakaian merah tiba. Itu adalah Tang Dongling. Lindong menyaksikan wanita berbaju merah itu mendarat di peron, dan samar-samar meluruskan tubuhnya. Dia tahu bahwa pelelangan akhirnya akan dimulai. Bab 914, Mayat Pemakan Langit. Lonceng yang jelas dari bel bergema di atas tempat lelang yang luas ini, karena tempat yang semula sangat bising tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, yang dipenuhi dengan antisipasi, melesat keluar. Akhirnya, mereka berhenti di sosok merah di panggung lelang di tengah. Tes-tes, nona muda Tang saat ini menjadi semakin cantik dan menarik. Dia terlihat seperti rubah kecil yang membuat hati seseorang gatal. Siapapun yang berhasil menikahinya akan benar-benar diberkati. Petik 2, haha, apalagi, dia juga nona muda dari pengadilan pedagang langit. Siapapun yang menikahinya akan menikmati kekayaan dan sumber daya Sky Merchant Court yang tak ada habisnya. Selama seseorang memiliki beberapa bakat, dia pasti akan menjadi ahli kelas 1 di Laut Setan Chaotic di masa depan. Cih, berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Jumlah jenius muda dan tampan yang mengejarnya dapat membentuk garis dari utara wilayah pedagang langit sampai ke selatan. Bagaimana Anda akan mendapatkan giliran? Petik 2. Lindong mendengarkan tawa di sekelilingnya, saat alisnya terangkat sedikit untuk sesaat. Meskipun dia telah menduga bahwa Tang Dongling ini kemungkinan memiliki posisi tinggi di dalam Sky Merchant Court, dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menjadi nona muda. Dia memang seorang wanita kecil yang kaya, Lindong diam-diam tertawa. Mengingat kekayaan Sky Merchant Court, menikahinya akan sama dengan naik ke surga dalam satu langkah. Di panggung lelang, Tang Dongling benar-benar nyaman bahkan di bawah pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Wajahnya yang tajam dan indah mengandung senyum yang membuat hati seseorang gatal. Wanita ini secara alami memiliki semacam pesona. Meskipun dia tidak menunjukkannya secara terbuka, setiap kerutan dan senyumnya akan menggugah jiwa seseorang. Semuanya, izinkan saya terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang yang datang ke sini untuk bergabung dengan kami atas nama Sky Merchant Court. Lelang Sky Merchant kali ini sepertinya tidak akan mengecewakan siapapun. Petik 2. Tang Dongling menatap seluruh alun-alun dengan wajah penuh senyuman. Suaranya yang lembut dan indah menyebabkan banyak orang menutup mata mereka sambil merasa sedikit mabuk. Memiliki kecantikan yang menarik menjadi tuan rumah lelang ini,
sepertinya lebih nyaman daripada memiliki seorang lelaki tua yang melakukannya. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Ini adalah tentang waktu. Lelang sekarang akan dimulai. Petik 2. Tang Dongling tersenyum manis. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, dan seorang pelayan wanita cantik melangkah maju sambil membawa piring perak. Di atas piring perak ada gulungan merah tua yang berkilau seperti permata. Flame Demon Sky menghubungkan palem. Seni bela diri surga tingkat menengah. Itu dibuat oleh ahli panggung samsara 1000 tahun yang lalu, dan akan mampu membakar dunia setelah menguasainya. Suara lembut dan lembut Tang Dongling perlahan menyebar. Benar saja, itu menimbulkan keributan besar di dalam area lelang. Seni bela diri surga agak langka bahkan di dalam laut setan caotik ini. Selain itu, ini adalah seni bela diri surga tingkat menengah. Banyak orang merasakan keinginan besar terhadap barang-barang seperti itu yang bisa meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Dimulai dengan seni bela diri surga, mereka benar-benar berani. Lindong memuji dalam hati. Jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di wilayah Suan Timur, itu pasti akan ditempatkan sebagai salah satu objek kunci terakhir yang akan dilelang. Namun, itu adalah yang pertama dibawa keluar di tempat ini. Meskipun ini mungkin sengaja dilakukan oleh Sky Merchant Court untuk membuat suasana lebih hidup, masih mungkin untuk merasakan kualitas pelelangan melalui ini. Harga lelang seni bela diri ini mulai dari 2 juta pil Suan Yuan. Teman-teman yang berminat tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah Tang Dongling tersenyum mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat terdiam sesaat, sebelum seseorang dengan cepat memanggil tawaran. Terlebih lagi, sepertinya banyak yang memperhatikan item ini. Oleh karena itu, harganya memecahkan 3 juta pil Suan Yuan dalam beberapa menit. Lindong memukul bibirnya. Tampaknya memang ada banyak orang di laut setan caotik ini yang memiliki kekayaan besar. Dibandingkan dengan mereka, dia jelas miskin. Untungnya, dia tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri ini. Beberapa seni bela diri yang dia miliki semuanya jauh melampaui apa yang disebut Flame Demon Sky Connecting Palm ini. Oleh karena itu, saat Lindong secara pasif menyaksikan dari pinggir lapangan, artikel pembuka, seni bela diri surga, akhirnya diperoleh oleh seorang pria berpenampilan tinggi dengan bekas luka di wajahnya dengan harga 3.800.000 pil Suan Yuan. Setelah stimulasi pembukaan artikel seni bela diri surga, suasana pelelangan mulai memanas dengan cepat. Meskipun harga beberapa lelang berikutnya tidak mencapai level yang sama, suasana tempat itu menjadi semakin berapi-api. Namun, Lindong tidak terpengaruh oleh suasana yang berapi-api ini. Dia dianggap kekurangan uang jika dibandingkan dengan orang-orang yang sangat kaya ini. Selain itu, sulit bagi artikel lelang ini untuk menariknya. Apa yang dia tunggu sekarang adalah peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui. Setelah beberapa pelelangan biasa berakhir, pelelangan jelas mulai secara bertahap berlanjut menuju acara utama, sementara harga barang lelang yang dibawa juga mulai melambung. Selain itu, beberapa item yang lebih baik di antara mereka juga sedikit menarik ketenangan Lindong. Namun, dia akhirnya memilih untuk menyerah setelah ragu-ragu. Bam! Setelah harta karun jiwa kelas surgawi tingkat tinggi berhasil dijual dengan harga yang cukup bagus, artikel lelang lainnya dengan hormat diajukan oleh seorang pelayan wanita. Tatapan Lindong menyapu itu. Setelah itu, tubuhnya, yang bersandar di kursi, tiba-tiba duduk, saat kegembiraan muncul dari dalam matanya. Ini karena item yang ada di piring perak, adalah peta laut berwarna coklat. Ini adalah peta laut yang kami peroleh dari suku Sidimen. Wilayah laut di dalamnya tidak diketahui, dan kemungkinan merupakan wilayah laut yang tidak diketahui. Harga lelang adalah 800.000 pil Suan Yuan. Peta laut yang tidak diketahui seperti ini biasanya termasuk dalam kategori barang lelang yang agak tidak lazim. Pembeli utama barang semacam itu kebanyakan mengambil risiko kelompok bajak laut. Namun, wilayah laut yang tidak dikenal itu penuh dengan bahaya, dan sebagian besar bajak laut yang memulai perjalanan mencari harta karun telah menghilang. Oleh karena itu, jenis peta laut yang menggambarkan wilayah laut yang tidak diketahui biasanya tidak terlalu mahal. 800.000 pil Suan Yuan sudah merupakan harga yang relatif tinggi. 900.000. Segera setelah beberapa bisikan pecah di area lelang yang luas, seorang pria bermata tunggal memimpin dan meneriakkan tawarannya. Suaranya yang kuat diselimuti oleh Yuan Power yang kuat saat itu bergema di seluruh area. 1 juta. Suara orang lain yang dalam terdengar segera setelah pria bermata tunggal itu meneriakkan tawarannya.
Lindong menekan kegembiraan di matanya, tetapi tidak segera membuka mulutnya. Sebagai gantinya, dia diam-diam menunggu kedua belah pihak untuk mendorong harga menjadi sekitar 1.300.000, sebelum akhirnya dia berkata, 1.800.000. Peningkatan tiba-tiba 500.000 pil Xuan Yuan menyebabkan dua orang yang bersaing untuk itu terkejut. Mereka dengan tajam memelototi Lindong, dan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya duduk. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah wilayah laut yang tidak dikenal itu memiliki harta yang berharga. Menggunakan hampir 2 juta pil Xuan Yuan pada pertaruhan seperti itu tampaknya tidak menguntungkan. Dari tahap lelang, mata cantik Tang Dongling mengandung kejutan saat dia melirik Lindong, yang telah menawar harga tinggi untuk membeli peta laut yang tidak dikenal ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lindong akan tertarik pada hal ini, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Mungkinkah dia tidak menyadari bahwa peta laut semacam ini kemungkinan besar menggambarkan beberapa wilayah laut yang buruk yang tidak akan menghasilkan keuntungan apapun meskipun berbahaya. Meskipun Tang Dongling merasakan keraguan di dalam hatinya, dia saat ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pada Lindong, sebelum membiarkan palunya jatuh, menyelesaikan proses lelang. Fiuh. Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah peta laut pertama yang tidak diketahui diperoleh. Terlepas dari apakah peta laut yang tidak diketahui ini memiliki informasi yang dia butuhkan, dia tidak punya banyak pilihan demi mendapatkan simbol leluhur kedua. Jika dia entah bagaimana secara tidak sengaja berhasil mendapatkan apa yang dia butuhkan, harga kecil ini akan dibayar berkali-kali lipat. Suasana hati Lindong menjadi jauh lebih baik setelah peta pertama masuk ke tangannya, dan dia mulai memperhatikan lelang berikutnya. Harus dikatakan bahwa lelang yang diadakan oleh Sky Merchant Court memang cukup bagus. Jumlah barang yang dilelang yang tak ada habisnya dapat digambarkan sebagai mencakup semua. Seni bela diri, harta jiwa, bahan spiritual del. Itu memiliki segalanya untuk ditawarkan. Tidak heran dikatakan bahwa selama seseorang memiliki pil Xuan Yuan yang cukup, adalah mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya di sini. Justru karena ini, Lindong sekali lagi terkejut melihat sesuatu yang dibutuhkan Mu Lingshan setelah berbagai benda mempesona mengalir keluar seperti air. Itu adalah rumput roh Raja Laut, yang telah disebutkan 2 hari yang lalu. Item ini akan sangat membantu dalam melepaskan segelnya. Bahan spiritual seperti itu biasanya sangat berharga. Namun, tidak banyak orang yang membelinya karena efeknya yang unik. Oleh karena itu, Lindong berhasil membeli rumput roh Raja Laut ini dengan harga 1 juta. Bam! Lindong baru saja memperoleh rumput roh Raja Laut ketika suara bel lain yang jelas muncul di panggung lelang. Setelah itu, dia terpana melihat peti mati kristal muncul di atas panggung. Ada mayat yang benar-benar hitam dan kering di dalam peti mati kristal. Lindong melihat mayat yang benar-benar hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Ini adalah mayat pemakan langit. Lindong mendengar suara Yan yang agak tercengang di dalam pikirannya saat simbol leluhur Devouring bergetar. Bab 915 Kompetisi Penawaran. Mayat melahap langit. Lindong mendengar suara Yan yang agak tercengang dan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan agak penasaran, apa itu? Mengapa simbol leluhur yang melahap di tubuhku memiliki reaksi seperti itu terhadap benda ini? Petik 2. Benda ini terbuat dari simbol leluhur yang memakan. Mengapa Anda berpikir ada reaksi? Yan menjawab dengan suara acuh tak acuh. Apa? Murid Lindong tiba-tiba menyusut. Bahkan dengan ketenangannya, dia tanpa sadar masih menghirup udara dingin saat ini. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat mayat hitam kering di dalam peti mati kristal di atas panggung. Ini dibuat menggunakan simbol leluhur yang memakan. Lindong tidak bisa disalahkan karena kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai pemilik simbol leluhur yang melahap saat ini. Namun, Yan saat ini mengatakan kepadanya bahwa mayat di depannya dibuat menggunakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak terpana? Selain itu, jika indraku tidak salah, itu pasti mayat langit pemakan yang telah disempurnakan oleh Tuan Pemakan secara pribadi saat itu, Yan melanjutkan. Saat itu, Devouring Master telah mengumpulkan banyak bahan mistik di dunia, dan menyempurnakan 3 Devouring Sky Cores. 2 di antaranya telah dihancurkan selama Perang Dunia, yang saat ini kemungkinan berhasil selamat. Cek,
Kamu benar-benar beruntung bisa menemukan benda ini. Devouring Master, Lindong meringkuk bibirnya. Dia secara bertahap menekan keterkejutan di dalam hatinya, saat matanya bersinar sambil melihat mayat hitam di dalam peti mati kristal. Hal ini sebenarnya disempurnakan oleh ahli puncak zaman kuno. Karena Lindong telah memperoleh simbol leluhur yang melahap, dia bisa merasakan betapa kuatnya itu. Namun, dirinya saat ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti yang dilakukan Master Devouring saat itu, dan menggunakan simbol leluhur Devouring untuk memperbaiki apa yang disebut Devouring Sky Course ini. Apakah itu sangat kuat? Lindong diam-diam bertanya dalam hatinya. Mayat langit yang memakan pada pembicaraannya dapat bertarung dengan Yimo tingkat umum. Jika kami mengonversi ini ke peringkat yang Anda gunakan, itu harus setara dengan seorang ahli panggung samara. Yan berbicara dengan suara samar. Panggung samsara. Jantung Lindong, yang baru saja tenang sekali lagi mulai tanpa sadar berdetak keras. Dia menatap mayat hitam itu dengan sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa benda ini benar-benar bisa bertarung dengan ahli panggung samsara. Ini setara dengan kekuatan Master Sekte Gerbang Yuan. Selain itu, mayat langit Devouring memiliki beberapa sifat dari simbol leluhur Devouring karena mereka telah disempurnakan menggunakan simbol leluhur Devouring. Properti ini adalah Devouring Power. Hal ini memungkinkan untuk memiliki kemampuan defensif yang tak terlukiskan. Saat itu, Devouring Master sedang dikepung dan diserang oleh 5 Raja Agung tingkat Yimos. Satu mayat langit Devouring telah mengalami serangan kekuatan penuh dari 5 Raja tingkat Yimos sebelum dihancurkan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan seorang ahli tahap samsara tidak akan mampu menghancurkan mayat langit yang memakan pada kondisi puncaknya. Wajah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan. Mayat langit Devouring ini sebenarnya sangat mendominasi. Lalu mayat langit pemakan ini, Lindong menelan seteguk ludah. Bukankah dia akan menjadi luar biasa kuat jika dia berhasil mendapatkan mayat langit yang melahap ini? Dalam hal ini, masalah lelaki tua Nefarious Bond benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal, meskipun mayat langit Devouring ini telah selamat, itu jelas telah mengalami kerusakan serius, dan akan mengalami kesulitan mencapai kekuatan puncaknya. Yan begitu saja menuangkan seember air dingin ke atas kepala Lindong. Lindong tersenyum malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, bisakah itu diperbaiki? Ya, itu bisa diperbaiki selama seseorang memiliki simbol leluhur yang memakan. Yan dengan cepat menjawab, namun, mencoba memperbaikinya dengan kekuatanmu saat ini bukanlah masalah sederhana. Saat itu, bahkan Master Devouring hanya mampu memperbaiki Devouring Sky Course ini setelah memiliki kendali penuh atas kekuatan simbol leluhur Devouring. Tidak apa-apa asalkan bisa diperbaiki. Mulut Lindong tersenyum. Surga telah mengirimkan mayat langit yang memakan ini kepadanya. Ini adalah kesempatannya, dan dia tidak boleh melepaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Apakah Anda benar-benar memiliki Pilsuan Yuan untuk bertarung dengan orang lain untuk mayat langit yang melahap ini? Yan sekali lagi mengubah Lindong menjadi patung dengan satu kalimat. Setelah tertegun sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, paling-paling, saya akan menggunakan seni bela diri yang saya miliki untuk menawarnya. Saya akan mendapatkan mayat langit pemakan ini dengan cara apapun. Petik 2. Bagaimanapun, benda ini pasti akan menjadi miliknya. Sementara Lindong sedang berbicara di dalam hatinya, Tang Dongling di panggung pelelangan mengarahkan jarinya yang halus ke arah mayat hitam di peti mati kristal dan tertawa. Ada desas-desus bahwa ini adalah sesuatu yang telah digali dari jauh di bawah laut. Saya mungkin tidak dapat memberikan jawaban terperinci tentang apa itu. Namun, saya hanya bisa memberitahu semua orang bahwa mayat ini luar biasa. Ini karena ahli tahap Profounded dari Sky Merchant Court kami telah mencoba menyerangnya, hanya untuk gagal menghancurkannya. Menabrak. Gelombang kebisingan tidak diragukan lagi diaduk segera setelah kata-kata Tang Dongling terdengar. Banyak mata orang tercengang ketika mereka melihat mayat hitam yang tampaknya biasa. Benda ini benar-benar mampu menahan serangan kekuatan penuh tahap kematian mendalam. Nona Tang, apakah ini boneka? Seorang pria berjubah hitam dari kursi di depan pelelangan tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan suara rendah. Cahaya hitam berdesir di sekelilingnya saat dia berbicara. Sepertinya banyak ilusi muncul di sekitarnya, menyebabkan seseorang tidak dapat mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya. Orang itu adalah Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi.
Sepertinya dia agak tertarik dengan mayat ini. Beberapa percakapan muncul di sekelilingnya saat pria berjubah hitam itu mengucapkan kata-kata itu, dengan cepat menyebarkan identitas orang ini dalam prosesnya. Lindong menyipitkan matanya. Sekte iblis ilusi ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam lautan iblis yang kaotik ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari 2 gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Itu memang bisa dianggap sebagai boneka. Namun, Tang Dongling ragu-ragu sejenak. Namun, dia akhirnya berkata, mungkin benda ini memerlukan metode kontrol khusus. Kalau tidak, sepertinya sulit untuk mengaktifkannya. Tidak dapat mengaktifkan. Banyak orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, mereka tertawa. Apa gunanya membeli barang ini jika tidak mungkin dikendalikan? Mungkinkah yang dimaksudkan untuk menggunakannya sebagai perisai? Yan, hal ini tidak bisa dikendalikan. Lindong segera bertanya dalam hatinya. Yang lain memang tidak bisa mengendalikannya, ini karena mereka tidak memiliki simbol leluhur yang melahap. Hanya pemilik simbol leluhur Devouring yang bisa mengendalikannya, kata Yan. Dengan kata lain, hanya kamu sendiri di seluruh dunia ini yang bisa mengendalikan Devouring Sky Course. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya setelah mendengar ini. Kegembiraan jauh di dalam matanya menjadi lebih intens. Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi mengerutkan kening karena kata-kata Tang Dongling. Dia menatap mayat hitam itu, dan samar-samar bisa merasakan bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Biarkan pelelangan dimulai. Harga lelang adalah 5 juta pil Suan Yuan. Tang Dongling tersenyum dan berkata, 5 juta, terlalu mahal. Bagaimana boneka yang tidak bisa dikendalikan bisa berharga dengan harga ini? Tepat sekali. Beberapa suara tidak puas menyebar dari tempat pelelangan setelah kata-katanya terdengar. Kemungkinan mereka percaya harga ini sedikit tinggi. Namun, ketidakpuasan mereka jelas tidak banyak berpengaruh. Oleh karena itu, menjadi jauh lebih tenang setelah kebisingan berlanjut selama beberapa waktu. Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat, sebelum seseorang akhirnya membuka mulutnya dan berkata, 5.100.000. Orang yang berbicara ini tampaknya cukup ragu-ragu. Lagi pula, jumlah ini tidak sedikit. Selusin orang lain mulai menawar untuk mengejarnya. Namun, harganya masih tetap di bawah 6 juta. 6.500.000. Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi tiba-tiba berbicara pada saat ini. Orang-orang ini dengan cepat menyusut kembali pada penampilannya. Kemungkinan mereka tidak ingin bersaing dengan yang pertama. 7 juta. Lindong menyaksikan adegan ini, sebelum akhirnya menghela nafas saat dia membuka mulutnya. Suara mendesing. Suara Lindong baru saja terdengar, ketika pasang mata yang tak terhitung jumlahnya melesat. Bahkan Tang Dongling di atas panggung memandangnya dengan heran. Kemungkinan dia tidak mengerti mengapa dia menawar mayat hitam ini. Selain itu, dia juga sedikit memahami Lindong. Dia tidak memiliki banyak pil Suan Yuan. Menurut aturan, dia tidak benar-benar diizinkan untuk menawar. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Sepertinya Lindong menyadari apa yang dia lakukan. 7.500.000. Chen Ying melirik Lindong, sebelum berbicara dengan cemberut. 8 juta. Lindong tidak berdaya. Ekspresinya tidak berubah saat dia terus menaikkan tawaran. Harga ini sebenarnya mendekati batasnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak pil Suan Yuan untuk dibelanjakan. 8 juta sudah menjadi batasnya. Harganya sudah cukup tinggi setelah mencapai tahap ini. Bahkan Chen Ying mulai sedikit ragu. Lagi pula, tujuan sebenarnya bukanlah mayat hitam yang tidak dikenal ini, dan pengeluaran ini terlalu besar. Karenanya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk bersaing. Hati Lindong langsung menghela nafas lega setelah melihat ini. Namun, sebelum dia benar-benar bisa bersantai, tawa lucu terdengar dari depan. 9 juta. Ekspresi Lindong tenggelam. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Xie Yan yang mengejek menatapnya dari depan. Orang ini sepertinya mengincarnya. 9 juta pergi sekali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tang Dongling diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tampaknya Xie Yan ini bermaksud menimbulkan masalah bagi Lindong. Namun, dia tidak berdaya dalam menanggapi ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan pelelangan. Mata Lindong menjadi gelap, karena kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat di bawah lengan bajunya. Niat membunuh samar-samar melonjak di dalam hatinya. Tinju Lindong semakin mengencang. 9 juta 3 kali. Namun, suara yang agak muda tiba-tiba terdengar sebelum kata-kata terakhir Tang Dongling diucapkan.
10 juta. Seluruh tempat lelang menjadi gempar. Lindong juga terkejut. Setelah itu, dia menoleh, hanya untuk melihat Mu Lingxian yang tersenyum di sampingnya. Bab 916, item lelang utama. Keributan tiba-tiba menyapu tempat pelelangan seperti gelombang. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka melihat gadis yang sangat imut dengan 2 kuncir di dalam area tempat duduk. Kemungkinan mereka tidak menyangka bahwa harga mengejutkan dari sebelumnya benar-benar datang dari mulutnya. Kamu, Lindong juga tercengang saat dia melihat Mu Lingxian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan campur tangan dengan cara ini. Siapa yang meminta orang itu begitu tidak disukai? Mu Lingxian bergumam. Di panggung lelang, Tang Dongling juga tercengang karena tawaran Mu Lingxian. Dia baru pulih beberapa saat kemudian, sebelum melihat Lindong sambil tersenyum kecil dan berkata, "Gadis kecil, kamu tidak bisa sembarangan meneriakkan tawaran di tempat ini. Apakah kamu khawatir aku tidak punya uang?" Mulut kecil Mu Lingxian mengerutkan kening, saat dia berbicara dengan sikap tidak puas. Tang Dongling menggelengkan kepalanya, dan menatap Lindong dengan sikap yang agak tidak berdaya. Yang terakhir membalas senyum tak berdaya. Setelah itu, dia mengangguk ke arahnya. Meskipun gadis kecil Mu Lingxian ini masih muda, dia tidak akan berlebihan. Selain itu, 10 juta ini mungkin harga yang mengejutkan, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil jumlah yang tampaknya besar ini di mata Lindong. Tang Dongling tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut memanggil, 10 juta pergi sekali. Ekspresi main-main asli di wajah Xie Yan menjadi jauh lebih suram setelah mendengar kata-kata ini. Kedua matanya gelap dan dingin, saat dia menatap Duo Lindong. Segera setelah itu, dia tertawa dingin, 11 juta. Lindong sedikit mengernyit. Apakah orang ini berencana untuk terus menekan mereka? 15 juta. Mu Lingxian jelas menjadi sedikit marah karena provokasi Xie Yan, dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Kedua kuncir di kepalanya bergoyang saat dia sekali lagi meneriakkan harga yang menimbulkan kegemparan. Wajah Xie Yan berkedut. Harga lebih dari 10 juta dianggap jumlah yang cukup besar bahkan baginya. Namun, gadis kecil yang tidak diketahui asalnya ini benar-benar meneriakkan tawaran seperti itu tanpa ragu-ragu. 16 juta. Xie Yan menghirup udara dalam-dalam, dan berbicara dengan cara yang jahat. Setelah hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, semua orang tahu bahwa Xie Yan ini sengaja menargetkan Lindong. Bagaimana mungkin mayat yang aneh bisa berharga seperti itu? Beberapa faksi besar di depan tempat pelelangan juga sedikit tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini terungkap. Beberapa minat juga muncul di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana kompetisi ini akan berkembang. Mu Lingxian berdiri di sandaran kursi. Tangan kecilnya melipat lengan bajunya, saat matanya yang besar melirik ke arah Xie Yan. Ekspresinya itu dipenuhi dengan kebencian yang besar. Setelah itu, dia mengulurkan 2 jarinya. Namun, suaranya yang jernih membuat banyak hati bergetar karena kata-kata yang dia ucapkan, 20 juta. Menabrak, kehebohan shock lainnya menyebar. Banyak mata melebar saat mereka melihat gadis kecil itu, yang telah melipat lengan bajunya, dan sedang menginjak sandaran kursi. Mereka bisa merasakan aura yang mendominasi menuju ke arah mereka. Apakah gadis kecil ini tidak terlalu galak? 20 juta pil Xuan Yuan. Apakah dia berpikir bahwa dia sedang melempar kacang? Ekspresi wajah Xie Yan menegang karena tawaran setinggi langit ini 20 juta, dan bahkan beberapa keringat muncul di dahinya. Penampilannya sangat lucu. Dia tidak menyangka bahwa usahanya untuk meredam semangat Lindong benar-benar akan menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Kepala Gua Junior, penatua berjubah hitam di samping Xie Yan buru-buru berteriak. Mereka masih harus bersaing untuk artikel terakhir. Menghabiskan banyak uang untuk bersaing dengan orang lain dalam hal kekejaman benar-benar tidak bijaksana. Tingkatkan tawaran, naikkan tawaran. Mengapa Anda tidak menaikkan tawaran? Petik 2. Namun, Mu Lingxian hanya meletakkan kedua tangannya di pinggang kecilnya setelah melihat ekspresi jelek di wajah Xie Yan, dan terus meneriakkan provokasi. Penampilannya awalnya sangat cantik dan imut. Ini, bersama dengan suaranya yang jernih dan tajam, menyebabkan seluruh tempat lelang tertawa terbahak-bahak, sementara ekspresi Xie Yan menjadi semakin jelek di tengah tawa ini. Kamu, kemarahan melonjak di mata Xie Yan. Bahkan dengan ketenangannya,
diprovokasi oleh seorang gadis kecil di depan begitu banyak orang masih membuatnya menunjukkan tanda-tanda meledak dalam kemarahan. Kepala gua junior, tahan. Jangan impulsif, penatua berpakaian hitam di sampingnya buru-buru menghentikan Xie Yan, dan berulang kali membujuknya. Tubuh Xie Yan sedikit gemetar. Namun, pengendalian dirinya cukup baik. Pada akhirnya, dia menghirup udara dalam-dalam, dan menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia duduk kembali dan berhenti berbicara. Penampilannya cukup menyedihkan. Mu Lingshan memandang Xie Yan, yang telah duduk kembali dengan murung, saat ekspresi senang dengan cepat muncul di wajah kecilnya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum memberi Lindong, yang tersenyum tak berdaya dan pahit, tanda kemenangan. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak boleh membelanjakannya dengan cara ini. Mu Lingshan mengabaikannya. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat senang. Sepertinya dia merasa sangat baik karena telah mengalahkan Xie Yan sebelumnya. Tang Dongling menyaksikan lelucon ini dari panggung lelang, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah itu, dia berkata, jika tidak ada orang lain yang menawarkan tawaran lebih tinggi dari gadis kecil ini, mayat ini akan menjadi miliknya. Kali ini, tidak ada lagi orang yang menawar. Setelah melihat bagaimana Mu Lingshan meningkatkan tawaran beberapa juta setiap kali, bahkan faksi besar yang duduk di depan ini harus mengevaluasi kembali kekayaan mereka. Karena tidak ada yang menaikkan tawaran, pelelangan mayat juga berakhir. Item lelang berikutnya juga dibawa keluar di tengah kebisingan yang belum berhenti. Namun, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Banyak pasang mata memandang ke arah gadis kecil berpakaian hijau dengan dua kuncir. Bahkan faksi-faksi besar itu juga telah mengalihkan pandangan mereka. Kemungkinan mereka mencoba menebak identitas Mu Lingshan. Bagaimanapun, kemampuan untuk mengeluarkan 20 juta pil Xuan Yuan tanpa ragu-ragu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Pelelangan berlanjut. Namun, setelah intervensi Mu Lingshan sebelumnya, item lelang berikutnya tidak dapat mencapai tawaran 20 juta, meskipun mendapatkan tawaran yang cukup bagus. Ini menyebabkan suasana di dalam tempat lelang sedikit menurun. Tang Dongling juga tidak berdaya menghadapi ini. Siapa yang menyangka bahwa gadis kecil ini benar-benar akan sangat mendominasi. Selain itu, dia hanya bisa berharap bahwa gadis kecil ini tidak hanya menawar secara acak. Jika tidak, Sky Merchant Court mereka kemungkinan akan mengalami sakit kepala kali ini. Lindong juga melihat Core Spiritual Bird Serum, yang telah dilelangnya di lelang berikutnya. Harganya sekitar 1 juta atau lebih menurut Tang Dongling. Namun, harga transaksi akhir sekitar 2.500.000 per tetes. Dengan cara ini, 5 tetes serum spiritual telah mengambil Lindong 12 juta atau lebih pil Xuan Yuan. Ini cukup untuk menutupi batu esensi api gunung berapi. Lindong menghela nafas lega setelah Core Spiritual Bird Serum berhasil dilelang. Dia dengan lembut bersandar di sandaran kursi, dan menyaksikan pelelangan berikutnya dari sudut pandang orang luar. Suasana di tempat lelang secara bertahap naik ke atas di bawah kendali Tang Dongling, karena barang lelang yang semakin langka muncul di atas panggung. Ini terutama terjadi ketika harta Yuan murni kelas rendah muncul. Kegembiraan meningkat di mata banyak orang di tempat lelang. Harta karun ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa faksi yang lebih besar. Itu sebagai sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa dapatkan bahkan jika dia menginginkannya. Bahkan harta Yuan murni telah muncul. Lindong menatap panggung lelang. Pada saat ini, Tang Dongling memegang busur panjang berwarna merah tua di tangannya. Busur panjang ini berbentuk burung phoenix, dan sayap burung phoenix menyebar terpisah, membentuk tubuh busur. Fluktuasi panas dan berapi-api tetap ada di atasnya. Sepertinya seseorang bisa menembakkan api dengan menarik busur. Berdasarkan pengenalan Tang Dongling, busur panjang ini disebut busur penghancur ruang angkasa Phoenix. Itu adalah harta Yuan murni tingkat rendah yang asli, dan relatif kuat. Tentu saja, itu juga cukup mahal. Tawaran awal itu sendiri adalah 10 juta. Jelas bahwa hanya faksi-faksi besar yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan objek seperti itu. Oleh karena itu, banyak orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa setelah harga diumumkan. Tentu saja, faksi-faksi besar yang hadir memang menginginkan busur penghancur ruang angkasa Phoenix ini. Perang harga yang terjadi bahkan lebih panas daripada ketika Mu Lingshan menawar sebelumnya. Dalam beberapa menit, Sky Phoenix Space Shattering Bolt,
telah diperoleh oleh faksi besar yang disebut Suspended Valley dengan harga 27 juta. Lindong menghela nafas pelan saat dia melihat kompetisi berakhir. Dia juga cukup tertarik dengan busur penghancur ruang angkasa Phoenix. Namun, dia mengerti bahwa dia saat ini tidak memiliki modal untuk bersaing dengan faksi besar ini dalam hal kekayaan. Meskipun ada Mulingshan dengan sejumlah besar kekayaan yang tidak diketahui duduk di sampingnya, jelas bahwa Lindong tidak akan memintanya untuk menawar dia. Selanjutnya akan menjadi item lelang utama terakhir kami. Di atas panggung, Tang Dongling mengungkapkan senyum mempesona setelah suasana hiruk-pikuk sebelumnya akhirnya sedikit tenang. Setelah kata-katanya terdengar, indera tajam Lindong merasakan faksi-faksi besar yang duduk di depan semua diam-diam meluruskan punggung mereka. Sepertinya mereka semua mengejar hal ini, Lindong sedikit mengernyit. Dari kelihatannya situasinya, orang-orang ini jelas sudah siap. Ini telah menyebabkan dia menjadi sedikit penasaran. Apa yang bisa menarik semua orang ini? Item berikutnya menyangkut sebuah gua tempat tinggal yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Saya percaya bahwa setiap orang harus dengan jelas memahami nilainya. Petik 2. Suara Tang Dongling baru saja terdengar, ketika suasana di dalam tempat lelang langsung meledak. Kebisingan yang luar biasa menyebar seperti tsunami, ketika banyak orang tiba-tiba berdiri. Ekspresi di mata mereka tampak agak gila. Tang Dongling tidak terkejut dengan atmosfer yang meledak-ledak. Dia segera mengepalkan tangannya, saat cahaya perak berkedip. Akhirnya, sebuah menara perak sepanjang kaki melintas dan muncul. Fluktuasi kuno dan sangat liar dan keras menyebar saat menara perak ini muncul. Suara guntur yang samar-samar sepertinya muncul bersamaan dengan itu. Mata Lindong juga dengan cepat melihat ke arah menara perak di tangan Tang Dongling. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya mulai bergetar dengan gila. Pada saat yang sama, dia juga merasakan jejak riak yang sangat unik yang dipancarkan dari menara perak. Riak itu sepertinya berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang melahap. Itu adalah, murid Lindong telah menyusut seukuran lubang jarum pada saat ini, dan bahkan suaranya menjadi serak. Tubuhnya, yang duduk di kursi, sedikit gemetar. Ini, fluktuasi simbol leluhur Thunderbolt. Suara gumaman Yan juga terdengar pada saat ini. Itu disertai dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan karena perlahan menyebar. Bab 917 Petunjuk Simbol Leluhur Thunderbolt. Petir, simbol leluhur. Suara gempa yang awalnya bergema di samping telinga Lindong tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Hanya 4 kata ini yang terus bergemuruh di kepala Lindong seperti guntur. Seolah-olah ada suara samar gemuruh guntur yang meledak di kepalanya, menyebabkan kulit kepalanya menjadi agak mati rasa. Mata Lindong sedikit tidak fokus saat dia melihat menara perak di tangan Tang Dongling. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar merasakan simbol leluhur di tempat ini setelah mencari selama bertahun-tahun. Orang lain mungkin tidak dapat merasakan fluktuasi khusus dari menara perak. Namun, Lindong, yang memiliki simbol leluhur melahap, merasa seolah-olah dia telah tersengat listrik. Fluktuasi sesuatu yang berasal dari sumber yang sama adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh apapun di dunia ini. Murid Lindong, yang telah menyusut seukuran lubang jarum, menatap tajam ke menara perak kecil. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum badai besar yang mengamuk di dalam hatinya secara bertahap melemah, dan suara-suara memekakan telinga yang telah menghilang dari sekelilingnya sekali lagi melonjak ke telinganya. Pada saat yang sama, itu menyeret Lindong keluar dari keadaan linglung. Meneguk, tenggorokan Lindong bergetar sejenak. Tangannya yang tertutup keringat diusap lembut di pahanya. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya dalam pikirannya, "Indramu, tidak salahkan. Bahkan jika aku mungkin salah, reaksi dari simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu tidak akan pernah salah," jawab Yan. Fluktuasi yang tersembunyi di dalam menara perak ini memang milik simbol leluhur Thunderbolt. Sudut mulut Lindong tanpa sadar terangkat setelah menerima konfirmasi. Dia dengan cepat menghembuskan napas panjang ke arah langit. Akhirnya ada petunjuk setelah mencari selama bertahun-tahun. Saya merasa bahwa lokasi simbol leluhur kedua yang Anda ketahui kemungkinan besar adalah simbol leluhur Thunderbolt yang terkait dengan menara kecil perak. Yan merenung sejenak, sebelum berkomentar. Lindong mengangguk sedikit. Dia juga berbagi perasaan ini. Hanya ada 8 simbol leluhur di seluruh dunia. Satu-satunya simbol leluhur selain simbol leluhur melahap yang dia sadari, adalah simbol leluhur kegelapan dari Istana Kegelapan,
dan simbol leluhur berkobar milik Moluo dari Laut Setan Chaotic. Petunjuk yang muncul ini seharusnya adalah simbol leluhur keempat, simbol leluhur petir. Karena petunjuk seperti itu telah muncul di Laut Setan Chaotic ini, kemungkinan besar simbol leluhur Thunderbolt disembunyikan di tempat tertentu di dalam Laut Setan Chaotic. Ini mirip dengan peta yang diperoleh Lindong. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa keduanya mengacu pada simbol leluhur yang sama. Untungnya, fluktuasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sepertimu, yang memiliki simbol leluhur. Jika tidak, begitu informasi ini menyebar, semua neraka akan hancur berantakan di seluruh Chaotic Dimensi, kata Yan. Lindong mengangguk. Jika Sky Merchant Court menyadari bahwa menara perak ini terkait dengan simbol leluhur Thunderbolt, mereka pasti akan menggunakan semua kemampuan mereka untuk mencegahnya terungkap ke publik. Mereka pasti akan mencari dengan tenang, dan mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt itu. Ini karena semua orang tahu betapa kuatnya simbol leluhur itu. Jika pengadilan pedagang langit dapat memperoleh simbol leluhur petir, mereka pasti akan menjadi faksi puncak di Laut Setan Chaotic. Contohnya adalah Moluo. Dengan simbol leluhur yang berkobar di tangannya, ahli super panggung samsara mana di Laut Setan Chaotic yang berani bertarung dengannya. Bahkan ahli tahap reinkarnasi akan kesulitan berurusan dengan ahli tahap samsara yang memiliki simbol leluhur. Meskipun ini masalahnya, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan menara perak kecil ini. Lindong sedikit mengernyit. Dari ekspresi faksi-faksi besar di depan, menara perak ini jelas merupakan target yang mereka tunggu-tunggu. Meskipun orang-orang ini tidak menyadari bahwa menara perak kecil itu terkait dengan simbol leluhur petir, hanya fakta bahwa itu telah ditemukan di gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi saja, sudah cukup bagi mereka mati-matian mencoba untuk mendapatkannya. Jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Lindong untuk bersaing dengan orang-orang yang sangat kaya ini untuk menara perak kecil. Ini memang sangat sulit. Yan juga menyatakan, saat ini, Lindong belum menjadi cukup kuat untuk menghalangi semua ahli lain di tempat ini. Oleh karena itu, dia harus duduk dengan patuh, dan bersaing untuk menara perak kecil ini, yang terkait dengan simbol leluhur petir, melalui cara biasa. Namun, mengingat kekayaan mereka, jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lindong mengerutkan bibirnya, saat ekspresi tegas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menemukan simbol leluhur kedua. Karena dia telah menemukan petunjuk, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Dia harus mendapatkan menara perak kecil dengan cara apapun. Oh, Lindong tiba-tiba berbalik, sementara ekspresi tegas melintas di matanya. Setelah itu, dia menjadi terkejut. Ini karena dia bisa melihat bahwa Mu Lingshan di sampingnya sebenarnya juga menatap menara perak kecil di panggung lelang dengan cara yang agak linglung. Saudara Lindong, hal itu tampaknya sedikit istimewa. Mu Lingshan mengangkat matanya yang besar dan jernih untuk melihat Lindong. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Sudut mata Lindong tanpa sadar berkedut setelah mendengar ini. Ada beberapa ketidakpercayaan jauh di dalam matanya. Mungkinkah gadis ini juga merasakan fluktuasi simbol leluhur dari menara perak? Tapi bagaimana ini mungkin? Gadis ini tidak memiliki simbol leluhur. Bagaimana mungkin dia mendeteksi fluktuasi unik itu? Ya, itu memang luar biasa. Lindong menekan keterkejutan di dalam hatinya dan mengangguk. Saat ini, dia tidak berminat untuk mencari tahu bagaimana Mu Lingshan bisa merasakan fluktuasi ini. Yang perlu dia pikirkan sekarang, adalah bagaimana dia bisa mendapatkan menara perak kecil itu. Tang Dongling menyaksikan suasana yang melonjak dari panggung lelang, dan tanpa sadar tersenyum. Matanya yang cantik menatap menara perak kecil di tangannya, sebelum dia tersenyum berkata, tawaran awal menara ini adalah 30 juta pilsuan yuan. Suasana yang awalnya eksplosif segera berubah lamban setelah harga ini diumumkan. Segera setelah itu, banyak orang duduk dengan perasaan tertekan. Harga seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi besar yang kaya harus mempertimbangkan dengan hati-hati, dan bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang mereka. Selain itu, ini hanya harga awal. Berapa harga mengerikan yang akan dicapainya setelah perang penawaran berikutnya? Keributan menjadi jauh lebih tenang dalam menghadapi harga yang mengejutkan ini. Bahkan faksi besar di depan sedikit mengernyit dan memasang wajah muram. Haha, karena tidak ada yang akan memulai, gua angin iblisku akan memulai penawaran. Xie Yan dengan rakus memandangi menara perak kecil itu.
Dia menjilat bibirnya dan tertawa, 32 juta. Jika gua angin iblismu begitu kaya, mengapa kamu tidak menekan gadis kecil itu lebih awal? My Sky Tablet Sek menawarkan 35 juta. Seorang pria parubaya dengan pakaian hitam tertawa. Tawanya mengandung beberapa ejekan. Dia adalah seseorang dari Sekte Tablet Langit Laut Suan Utara, dan memiliki latar belakang yang cukup kuat yang tidak lebih lemah dari Gua Angin Iblis. Karena semua orang menunjukkan minat seperti itu, Gua Semesta saya juga akan bergabung. 38 juta. Zhou Gan berpakaian putih, yang belum mengikuti satu tawaran pun sejak awal, tertawa dan berkata, "Haha, lembah suspended saya menawarkan 40 juta. Petik 2, sudah dimulai." Lindong bersandar di sandaran kursinya, dan menyaksikan perang penawaran ini yang meletus tanpa peringatan. Kedua matanya perlahan menyipit. Harga seperti itu telah menendangnya keluar dari kompetisi sejak awal. Jelas, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan faksi besar ini sesuai aturan. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi ini, Lindong memiringkan kepalanya, menatap Mu Lingxian dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini sepertinya berniat mencobanya. Mengapa? Mu Lingxian bertanya dengan bingung. Dia tahu bahwa Lindong juga sangat tertarik dengan menara kecil itu. Lupakan apakah kamu bisa mengalahkan orang-orang itu. Bahkan jika kamu bisa, apakah kita bisa berhasil membawanya pergi hanya dengan kekuatan kita? Lindong bertanya dengan lembut. Mu Lingxian terkejut. Meskipun dia merasakan keengganan, dia masih menganggukkan kepalanya. Dia mungkin sedikit nakal dikali, tapi dia tidak bodoh. Dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika dia berhasil membeli menara perak kecil ini di depan banyak pasang mata cemburu, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk berhasil mengambilnya. Ini tidak hanya terjadi pada mereka berdua. Itu sama untuk faksi besar yang bersaing untuk itu di depan mereka. Faksi lain yang gagal dalam penawaran mereka kemungkinan tidak akan menyerah begitu saja. Lelang ini hanyalah putaran pertama dalam kompetisi untuk menara perak kecil. Lindong menghela napas dengan lembut. Matanya yang dingin menatap persaingan yang semakin ketat di hadapannya. Karena dia tidak dapat memperoleh menara perak kecil ini melalui cara yang tepat, dia hanya bisa mengambil pendekatan yang tidak lazim. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan menara perak kecil ini dengan cara apapun. Bab 918 kompetisi untuk menara perak. 51 juta, 52 juta, petik 2. Lindong menyaksikan berbagai faksi besar terus menawar. Penawaran saat ini telah didorong ke tingkat yang cukup panas. Harga 50 juta sudah dianggap jumlah yang cukup besar bahkan bagi mereka. Oleh karena itu, setelah harga penawaran sekali lagi dinaikkan menjadi 55 juta, akhirnya ada beberapa faksi besar yang duduk dengan enggan. Namun, dari ekspresi mereka yang agak suram, jelas bahwa mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan menara perak kecil ini. Tampaknya semua orang mengerti bahwa kompetisi di tempat pelelangan ini tidak berarti benar-benar mendapatkan menara perak kecil. Paling-paling, itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Lindong mengamati area lelang. Saat ini, hanya ada 3 faksi besar yang masih menawar. Mereka adalah Gua Angin Iblis, Gua Alam Semesta, dan Sekte Iblis Ilusi. Jelas bahwa tidak satu pun dari ketiganya yang mau menyerah. Harga yang sudah agak mahal akhirnya stabil di 61 juta setelah beberapa persaingan yang ketat. Itu adalah Gua Angin Iblis yang telah menawarkan tawaran terakhir ini. Mereka benar-benar kaya. Lindong tersenyum tipis, dan melihat ke arah Gua Angin Iblis, yang berhasil keluar sebagai pemenang di antara banyak pesaing. Ada ekspresi lucu di matanya. Haha, saudara Xie Yan tampaknya sangat murah hati. Menara perak kecil ini mungkin terkait dengan tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi, tetapi ini belum sepenuhnya diverifikasi. Namun demikian, Anda dapat menghabiskan harga seperti itu untuk membelinya, betapa beraninya. Zhou Gan memukul mulutnya dan tertawa pelan ke arah Xie Yan. Terima kasih atas pengingatmu, saudara lelaki Zhou Gan. Namun, saya pikir objek ini sepadan dengan harganya. Xie Yan tersenyum dangkal dan berkata, ada sedikit kemarahan di dalam hatinya. Jika bukan karena pertarungan terakhir dengan Zhou Gan, harganya tidak akan naik sejauh itu. Zhou Gan tersenyum dan dengan lembut berkata, kalau begitu, saya akan memberi selamat kepada saudara Xie Yan. Namun, saya benar-benar berharap Anda akan berhasil membawanya kembali ke Gua Angin Iblis. Senyum Zhou Gan sedikit aneh saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama,
faksi besar lainnya juga melengkungkan bibir mereka. Mereka dengan santai bersandar di sandaran kursi mereka, dan sedikit menunduk. Namun demikian, cahaya dingin melintas di mata mereka. Xie Yan secara alami dapat mendeteksi tatapan aneh ini. Dia segera tertawa dingin dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat." Tang Dongling menyaksikan perang penawaran hebat ini berakhir dari tahap lelang. Dia tersenyum manis dan berkata, "Karena tidak ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi, menara perak kecil ini akan menjadi milik Gua Angin Iblis dengan harga 61 juta pil Xuan Yuan." Serangkaian keributan rendah dipancarkan dari seluruh tempat lelang pada saat ini. Namun, hal yang aneh adalah ekspresi banyak orang tampak agak tidak biasa. Tatapan mereka berpotongan satu sama lain, sementara keserakahan melonjak jauh di dalam mata mereka. "Ayo pergi, lelang sudah selesai." Lindong tersenyum melirik Xie Yan, sebelum berdiri dan berbicara dengan Mu Lingshan. Mu Lingshan mengangguk. Dia juga mengerti bahwa meskipun pelelangan telah selesai, kesenangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kemungkinan orang-orang dari Gua Angin Iblis ini akan mengalami sakit kepala selama beberapa hari ke depan. Lindong memimpin Mu Lingshan keluar dari tempat pelelangan, sebelum memasuki Sky Merchant Court. Dia ingin mengambil barang-barang yang dia peroleh dari pelelangan. Lindong dan Mu Lingshan dibawa oleh seorang pelayan wanita ke ruang VIP, di mana mereka menunggu sebentar. Akhirnya, mereka melihat sosok ramping Tang Dongling muncul di hadapan mereka. "Saudara Lindong, serum kelahiran spiritual inti yang telah Anda lelang memperoleh total 12.500.000 pil Xuan Yuan. Ini adalah sisanya setelah dikurangi biaya batu esensi api gunung berapi dan barang-barang yang telah kamu beli dalam pelelangan." Tang Dongling tersenyum menyerahkan tas Qian Kun dan berkata, "Selain mayat, semua yang kamu beli ada di dalam. Saya telah mengganggu Nona Tang." Lindong mengangguk. Setelah itu, dia melihat ke arah Mu Lingshan di sampingnya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Tang Dongling, "Kakak perempuan ini takut aku tidak bisa membayar uang untuk membeli mayat, kan?" Tang Dongling sedikit malu, namun, dia pandai menyembunyikan emosinya. Jarinya yang halus melewati wajah mulus Mu Lingshan dan tersenyum berkata, "Mayatnya mungkin mahal, tapi belum mencapai titik di mana kakak perempuan akan merasakan sakit. Paling-paling, saya dapat membantu saudara Lindong membayarnya." Petik 2. "Las, kamu harus berhenti main-main." Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mu Lingshan tersenyum senang. Dia melambaikan tangan kecilnya, dan tas Qian Kun muncul di dalamnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Tang Dongling. "Baiklah, 20 juta pil Xuan Yuan semuanya ada di dalam." Tang Dongling menerimanya. Dia tidak memeriksa isinya. Sebagai gantinya, dia menyerahkannya kepada pelayan wanita di sampingnya. Setelah itu, beberapa orang membawa peti kristal. Lindong melihat mayat di dalam peti kristal, saat kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Selanjutnya, dia perlahan melangkah maju dan menyentuh peti mati kristal. Dia samar-samar bisa mendeteksi jejak samar dari devouring power yang dipancarkan dari mayat di dalamnya. "Saudara Lindong, mayat ini cukup aneh. Setiap energi yang mendekatinya akan menghilang dengan cara yang aneh. Anda harus berhati-hati jika Anda berniat melakukan sesuatu untuk itu." Tang Dongling memperingatkan dari samping. "Terima kasih." Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, dan menyimpan peti mati kristal ini ke dalam tas Qian Kun-nya. Simbol leluhur yang melahap ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang gerakan aneh dari mayat langit devouring ini. Sepertinya saudara Lindong memiliki pemahaman tentang mayat ini. Mata cantik Tang Dongling bersinar saat dia bertanya dengan lembut. "Tidak juga," Lindong menjawab dengan tidak jelas. "Untungnya, mayat langit devouring ini terlalu langka. Jika bukan karena Yan, bahkan dia tidak akan menyadari bahwa benda ini sebenarnya disempurnakan dari simbol leluhur yang melahap. Jika Sky Merchant Court mengetahui bahwa mereka telah menjual mayat yang bisa dibandingkan dengan ahli panggung samsara di masa depan untuk 20 juta pil Xuan Yuan, kemungkinan bahkan Master Sky Merchant Court akan menyerang dengan wajah merah. Yang terbaik adalah orang lain tidak tahu tentang masalah ini." Tang Dongling sadar bahwa Lindong tidak mau membocorkan apapun setelah melihat bagaimana dia menghindari pertanyaan itu. Dia hanya tersenyum menanggapi. Alasan dia bertanya adalah karena keingintahuannya sendiri. Bagaimanapun, pengadilan pedagang langit mereka telah menggunakan segala cara, tetapi masih gagal menemukan asal-usul mayat ini. "Tepat sekali, Saudara Lindong,
kota pedagang langit mungkin sedikit kacau selama beberapa hari ini. Kamu harus hati-hati. Tang Dongling ragu-ragu sejenak, sebelum tiba-tiba berbicara. Mata Lindong berkedip. Saat ini, menara perak kecil telah mendarat di tangan Gua Angin Iblis. Faksi besar yang tersisa kemungkinan besar tidak akan mau membiarkan begitu saja. Selain itu, mengingat latar belakang mereka tidak takut menyinggung Gua Angin Iblis. Jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, mereka pasti akan merebut menara perak kecil dari tangan Gua Angin Iblis. Oleh karena itu, pasti akan ada pertempuran berdarah. Terima kasih atas peringatan Anda, Nona Tang. Karena transaksi sudah selesai, saya harus kembali sekarang. Petik 2. Lindong menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum pada Tang Dongling. Tanpa basa-basi lagi, dia memimpin Mu Lingshan dan pergi di bawah mata Tang Dongling. Mereka baru saja mencapai pintu keluar Sky Merchant Court, ketika mereka melihat gelombang kerumunan di depan mereka. Segera setelah itu, dia melihat kelompok dari Gua Angin Iblis berjalan di tengah banyak komentar dari berbagai orang. Xie Yan berdiri di depan. Ketika Lindong melihat Xie Yan, yang terakhir juga dengan jelas melihatnya. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berjalan ke depan dan tertawa dingin, kamu benar-benar berani tampil di depanku. Haha, yang saat ini dalam masalah bukan aku, ayo kita bicara setelah kamu berhasil membawa item itu keluar dari Sky Merchant Region. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selama beberapa hari ini. Lindong tersenyum menggoda pada Xie Yan. Setelah itu, dia berhenti berbicara, dan langsung berjalan melewati yang terakhir, dan keluar dari Sky Merchant Court. Ekspresi Xie Yan sedikit jelek, saat dia melihat Lindong melewatinya. Tinjunya terkepal erat, kemungkinan dia akan mampu menahan serangan yang pertama, jika bukan karena keadaan khusus yang dia alami saat ini. Ayo pergi kepala Gua Junior. Kita harus bergegas dan mengambil barangnya. Masih ada kebutuhan bagi kita untuk merencanakan bagaimana melarikan diri. Tidak ada gunanya melawan bocah itu sekarang. Penatua berpakaian hitam di samping Xie Yan dengan lembut berkata. Xie Yan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia sadar bahwa mereka saat ini sedang diawasi oleh mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalihkan perhatian untuk peduli tentang Lindong. Lindong memimpin Mu Lingshan keluar dari Sky Merchant Court. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Tampaknya ada awan gelap yang perlahan berkumpul di langit biru yang jauh. Suasana yang menyesakkan memiliki aroma berdarah yang melonjak di dalamnya. Kegembiraan akan segera dimulai. Lindong menggosok tangannya dan tersenyum tipis. Dia telah menemukan petunjuk tentang simbol leluhur kedua setelah bertahun-tahun. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Jawabannya jelas tidak. Bab 919 mengontrol mayat pemakan langit. Di dalam ruangan yang luas, Lindong mengeluarkan rumput roh Raja Laut yang dia beli dari pelelangan. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Mu Lingshan sambil tersenyum dan berkata, ambillah. Gunakan itu untuk menyelesaikan segel di tubuhmu. Mu Lingshan mengulurkan tangan kecilnya, dan buru-buru menerimanya. Joy muncul di matanya yang besar, saat dia berseri-seri dan berkata, aku akhirnya mendapatkannya. Begitu aku membuka segelnya, aku pasti akan mencabut semua gigi milik hiu setan darah itu saat aku melihatnya lagi nanti. Lindong terkekeh dan menjawab, kami masih memiliki aktivitas lain sebelum itu. Apakah kita akan merebut menara perak dari orang itu? Mata besar Mu Lingshan menjadi cerah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh minat, bagus. Orang itu sangat membenci. Kami akan merebut barang-barangnya dan membuatnya mati dalam kemarahan. Petik 2. Lindong menatap gadis kecil yang sepertinya menginginkan dunia terjun ke dalam kekacauan, dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah menggosok kepala kecilnya, dia berkata, kamu harus menyelesaikan segel milikmu ini terlebih dahulu. Merebut item itu tidak akan menjadi masalah yang mudah. Kami masih perlu membuat rencana. Mu Lingshan mengangguk. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak dapat memecahkan segel, mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya akan menjadi beban jika dia menemani Lindong untuk merebut barang itu. Mu Lingshan melambaikan tangan kecilnya, saat cover peti mati Live Death hitam melintas dan muncul. Dia melompat ke atasnya, dan cahaya biru pekat meletus dari dalam tubuhnya, sementara rumput roh Raja Laut juga memancarkan cahaya hijau giok. Mengaum,
Cahaya darah melonjak di bahu Mulingshan saat dia mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, saat hiu cahaya berwarna darah muncul. Giginya yang tajam menggigit bahunya dengan kuat. Cahaya darah menyerbu tubuhnya, dan menghalangi kekuatan Yuan Mulingshan untuk diedarkan. Mulingshan menggigit bibirnya, saat segel yang dibentuk oleh tangan kecilnya berubah. Lampu hijau giok yang diubah menjadi rumput roh Raja Laut di tangannya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, menyerang hiu cahaya berwarna darah. Rumput roh Raja Laut, ini tampaknya memiliki efek penekanan yang besar pada segel. Oleh karena itu, lampu darah dengan cepat dipaksa kembali kemanapun lampu hijau lewat. Hiu berwarna darah yang ganas itu, yang awalnya angkuh dengan kuat, dengan cepat jatuh ke kondisi lelah. Ini memang efektif. Lindong menyaksikan adegan ini dengan gembira. Tampaknya, rumput roh Raja Laut, ini memang memiliki efek besar pada segel yang dipasang pada Mulingshan. Ini membuatnya menghela nafas lega. Lagi pula, jika Mulingshan dapat memulihkan kekuatannya, dia pasti akan sangat membantu operasi di masa depan. Aku juga akan menggunakan periode waktu ini untuk mengontrol Sky Devouring Course. Lindong tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron terbang keluar. Tubuhnya bergerak dan terbang ke dalamnya. Dia pasti akan menggunakan simbol leluhur Devouring untuk mengendalikan mayatnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Bagian dalam Burning Sky Cauldron tampak lebih kokoh dan kuat daripada di masa lalu. 8 lokasi di langit samar-samar memancarkan beberapa fluktuasi. Mereka muncul seperti pilar pendukung langit, yang benar-benar menstabilkan seluruh alam ini. Dengan 8 Burning Sky Guides, Burning Sky Cauldron jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lindong menyapu sekitar. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan peti mati kristal muncul dalam sekejap. Mayat yang benar-benar hitam diam-diam berdiri di dalam peti mati. Tangan Lindong mengusap peti kristal. Yuan Power bergetar, dan benar-benar menghancurkan peti mati kristal. Saat peti kristal berserakan, mayat hitam itu benar-benar terbuka di bawah mata Lindong. Mata Lindong berisi beberapa kegembiraan saat ia hati-hati mengamati mayat ini. Tubuh keriput hitam yang terakhir ditutupi dengan banyak bekas luka seperti cakar, dan ada lubang besar seukuran kepalan tangan di punggungnya. Orang bisa mengatakan bahwa itu telah mengalami pertempuran yang sangat putus asa sejak lama. Lindong memeriksa mayat itu. Dia berpikir sejenak, sebelum menjentikkan jarinya. Pilar Yuan Power yang tangguh melesat keluar, dan dengan kejam meledakkan tubuhnya. Namun, mayat itu bahkan tidak bergeming dalam menghadapi serangan ini. Hanya ketika kekuatan Yuan Power menembak ke tubuhnya, apakah permukaan gelap itu memancarkan cahaya hitam, dan menghancurkan serangan Yuan Power Lindong dalam sekejap. Itu memang kekuatan melahap. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat akrab dengan Devouring Power. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Yuannya sedang dilahap oleh mayat pada saat kontak. Yan, bagaimana aku harus mengendalikannya? Lindong bertanya dalam pikirannya. Meskipun dia adalah pemilik simbol leluhur Devouring saat ini, dia jelas jauh dari mampu menggunakan simbol leluhur Devouring dengan cara yang sama menakutkannya dengan Devouring Master saat itu. Tenggelamkan pikiranmu ke dalam simbol leluhur yang melahap, dan sirkulasikan kekuatan Devouring ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah membuat segel yang melahap, jawab Yan. Lindong memiringkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya hitam berkumpul di atasnya. Setelah itu berubah menjadi lingkaran cahaya. Segera setelah itu, jarinya bergerak maju, dan dengan lembut menyentuh dada mayat itu. Berdengung, riak cahaya hitam lainnya tersebar saat jari Lindong menyentuh mayat langit yang memakan. Namun, ketika cahaya yang berisi kekuatan Devouring menyentuh jari Lindong, cahaya itu terhalang oleh Devouring Power yang menempel di ujung jarinya. Dua kelompok Devouring Power bercampur. Setelah itu, Lindong dengan jelas merasakan pikirannya masuk ke tubuh mayat langit Devouring tanpa usaha apapun melalui titik kontak. Adegan di depan mata Lindong berubah saat dia menyerang. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia sepertinya berada jauh di dalam langit berbintang yang luas. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Namun, dia pulih dengan cepat. Kemungkinan adegan ini adalah gambaran mental yang ditinggalkan seseorang di dalam tubuh mayat pemakan langit. Lindong berdiri di langit berbintang ini. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu,
dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, saat dia mengintip ke kejauhan di atas kepalanya. Sepertinya retakan hitam besar 10 juta kaki telah muncul di ujung pandangannya. Retakan itu muncul seperti jurang di langit. Di ujung kegelapan, ada aura jahat yang tak terlukiskan. Swoosh! Suara angin kencang muncul di kejauhan saat retakan itu muncul. Sosok yang benar-benar terbungkus dalam cahaya hitam menginjak udara dan berjalan mendekat. Lubang hitam sepertinya memenuhi udara di sekitar sosok ini, saat banyak pusaran cahaya hitam terbentuk dan menghilang. Dari kejauhan, dia tampak seperti pencipta lubang hitam. Air mata di antara pesawat. Sosok cahaya hitam melihat celah hitam besar yang tak terlukiskan. Sepertinya suara rendah dan dalam perlahan bergema. Lindong mengamati sosok cahaya hitam. The devouring power yang menyebar dari dalam tubuh yang terakhir membuat Lindong menyadari identitasnya. Tuan Pemakan, ada orang yang benar-benar diam berdiri di belakang Master Devouring. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, secara mengejutkan mayat pemakan langit yang diperoleh Lindong. Biarkan aku melihat siapa dirimu. Mata hitam yang tenang dari Devouring Master mengamati celah di antara pesawat. Tubuhnya bergerak, dan dia benar-benar berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang melesat langsung ke celah, sementara mayat pemakan langit mengikuti di belakang. Astaga, Lindong menyaksikan dua sosok yang menyerbu ke celah di antara pesawat, dan kulit kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Di balik celah itu, seharusnya ada apa yang disebut Kam Utama Yimo. Master Devouring ini benar-benar mendominasi. Untuk benar-benar berani langsung menagih. Bang-bang, segera setelah Devouring Master masuk ke celah di antara bidang-bidang ini, fluktuasi yang menggetarkan mulai menyebar dari dalamnya. Aura mengerikan yang mengerikan dan jahat menyebar. Tampaknya langit itu sendiri telah menjadi benar-benar gelap pada saat ini. Gemetar di dalam retakan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum raungan marah yang menggetarkan bumi dipancarkan. Lindong sepertinya melihat tangan raksasa berukuran 100.000 kaki melintas di dalam celah. Fluktuasi yang menakutkan ditransmisikan, saat kilatan cahaya hitam keluar dari celah. Itu adalah Devouring Master yang telah menyerang sebelumnya. Master Devouring menstabilkan tubuhnya, ekspresinya jauh lebih serius, saat dia melihat celah itu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Astaga, dia akan pergi, ketika jari raksasa setinggi 10.000 kaki menjulur dari celah di antara pesawat. Itu menekan ke ruang kosong, dan sinar cahaya hitam jahat merobek ruang, dan meledak ke arah Master Devouring dengan kecepatan kilat. Bang! Master Devouring tidak berbalik untuk memblokirnya. Namun, ketika cahaya hitam hendak menyerangnya, mayat pemakan langit itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Itu menggunakan tubuhnya untuk secara paksa menerima sinar cahaya hitam itu. Desir! Sosok Master Devouring berkedip dan dengan cepat pergi. Di sisi lain, cahaya Sky Devouring Course meredup. Setelah itu, ia jatuh tanpa daya, dan akhirnya turun ke area tertentu di laut dalam. Adegan di depannya tiba-tiba berhenti saat mayat pemakan langit jatuh ke laut. Pikiran Lindong menarik diri dari dalam, sambil mengerucutkan bibirnya. Tampaknya mayat pemakan langit ini telah dirusak menjadi keadaan seperti itu setelah membantu Master Pemabuk memblokir serangan yang relatif kuat saat itu. Adegan kuno ini benar-benar menyebabkan seseorang terus-menerus merasakan keterkejutan yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Lindong menghela nafas pelan. Jarinya yang diresapi cahaya hitam menarik melewati dahi mayat pemakan langit. Sebuah simbol hitam muncul di dahinya, sebelum perlahan memudar. Saat simbol itu terbentuk, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tampaknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat pemakan langit di hadapannya. Bab 920 Pertunjukan yang bagus. Apakah saya berhasil mengendalikannya? Ekspresi Lindong senang, saat dia melihat Sky Devouring Course di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak hubungan yang terbentuk antara mayat dan dirinya sendiri saat simbol itu terbentuk. Mata Lindong terbakar saat ia menatap Sky Devouring Course. Dengan pikiran, mata mayat yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tatapan serius tampak melintas di mata yang hitam pekat itu seperti mata tinta. Haha, bahkan dengan ketenangan Lindong, dia tidak bisa menahan tawa saat melihat adegan ini. Mengontrol Sky Devouring Course jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Jika Sky Merchant Court tahu bagaimana hal ini, yang membuat mereka merasa tidak berdaya, sebenarnya dikendalikan dengan sangat cepat oleh Lindong, kemungkinan mereka akan merasa sangat tertekan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan.
Lindong adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki simbol leluhur yang melahap. Hanya simbol yang diringkas dari kekuatan Devouring yang bisa tetap berada di dalam tubuh Sky Devouring Course. Energi lain apapun yang memasuki Sky Devouring Course akan dilahap tanpa ragu-ragu oleh Devouring Power di dalam tubuh mayat. Meskipun mayat pemakan langit ini masih bisa digunakan, itu dalam keadaan setengah lumpuh. Yan melayang keluar dari tubuh Lindong. Dia melirik mayat pemakan langit di depannya dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin memperbaikinya, kamu hanya bisa menggunakan simbol leluhur yang memakan untuk memberi makan secara perlahan." Lindong mengangguk. Dia tidak memiliki pemikiran aneh untuk bisa membiarkan Sky Devouring Course segera pulih ke kekuatan puncaknya. Makanan harus dimakan gigitan demi gigitan. Dia sudah agak puas karena telah mendapatkannya. Meskipun mayat pemakan langit ini dalam keadaan setengah lumpuh, bahkan seorang ahli yang telah benar-benar melangkah ke tahap kematian mendalam akan mengalami kesulitan untuk menghancurkannya sepenuhnya, kata Yan. Tentu saja, sangat disayangkan kondisinya sangat buruk, dan kekuatan serangannya telah sangat melumpuhkan. Kalau tidak, itu akan bisa membunuh bahkan ahli tahap kematian mendalam. Saat ini, itu hanya bisa menangani ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Petik 2. Lindong menyeringai. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan Sky Devouring Course ini harus serupa dengan ahli tahap kematian mendalam, dan memiliki kekuatan serangan dari ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Ini sudah merupakan kekuatan pertempuran yang cukup besar. Meskipun tidak dapat membunuh ahli tahap Profound Life, seharusnya tidak sulit untuk menundanya hanya dengan kekuatan pertahanannya saja. Lindong terkekeh dan berkata, bahkan para ahli tahap kematian mendalam itu akan sakit kepala jika mereka menemukan permen karet yang begitu lengket sehingga mereka tidak dapat membunuh atau melepaskannya. Yan mengangguk. Dia tidak menyangkal kata-kata ini. Terlepas dari seberapa lumpuhnya Sky Devouring Course, pada akhirnya itu adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh Devouring Master untuk melawan Yimo saat itu. Lindong merenung sejenak setelah menguasai mayat itu. Dengan mengepalkan tangannya, peta laut tak dikenal yang dia beli dari pelelangan muncul di dalamnya. Setelah itu, energi mentalnya menyebar, mencetak peta ke dalam pikirannya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dia membuka matanya dengan cara yang agak tidak berdaya. Ini juga bukan, meskipun peta laut mencatat wilayah laut yang tidak diketahui, itu bukan sesuatu yang dibutuhkan Lindong. Sepertinya dia hanya bisa mendapatkan lokasi yang tepat dari simbol leluhur petir dari menara perak kecil. Saya hanya bisa menargetkan hal itu, gumam Lindong. Gua Angin Iblis telah mengirim banyak orang kali ini. Dari tampilan situasi saat itu, ada 2 orang yang telah mencapai tahap Profound Life yang sempurna di sisi Xie Yan, sementara itu Xie Yan juga telah mencapai puncak dari tahap Profound Life sebelumnya. 1 langkah lagi, dan dia akan bisa memasuki tahap Profound Life yang sempurna. Formasi ini dianggap cukup kuat. Jika bukan karena godaan dari menara perak kecil itu terlalu besar, kemungkinan besar hampir tidak ada orang yang akan berpikir untuk menargetkan mereka. Sayangnya, tidak banyak seandainya di dunia ini. Karena Xie Yan adalah orang pertama yang merebut menara perak kecil, dia juga harus menyadari dengan jelas bahwa tidak mudah untuk membawa item ini keluar dari wilayah pedagang langit dengan sekelompok serigala berkumpul di sekelilingnya. Lindong memiliki firasat bahwa kelompok Xie Yan tidak akan bertahan lama di Sky Merchant City. Meskipun ini adalah wilayah Sky Merchant Court, dan semua orang akan memberi sedikit wajah kepada Sky Merchant Court pada awalnya, beberapa hari kemudian, seseorang pasti tidak akan mampu bertahan dan menyerang. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton ketika saatnya tiba. Lindong melengkungkan sudut mulutnya saat pikirannya mencapai titik ini. Senyumnya memiliki perasaan yang menyenangkan. Meskipun pelelangan sudah berakhir, populasi kota tidak berkurang dalam beberapa hari berikutnya. Banyak ahli terus tinggal di sini. Selain itu, mata mereka semua terkunci ke arah tertentu saat mereka menunggu. Tempat itu adalah tempat di mana Gua Angin Iblis tinggal. Dari kelihatannya, sepertinya ada banyak orang di dalam kota yang mendambakan menara perak kecil di tangan Gua Angin Iblis. Meskipun banyak orang dengan jelas mengetahui batas mereka, Sky Merchant City praktis menjadi sarang serigala sekarang. Gua Angin Iblis mirip dengan singa perkasa yang menyeret makanan. Meskipun singa sangat mengintimidasi, intimidasi ini saat ini relatif lemah. Kelompok Xie Yan juga menyadari situasi ini, dan mereka juga memiliki trik mereka sendiri. Dalam 1 hari,
mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa banyak penjaga yang kuat dari dalam Sky Merchant City. Mereka jelas bermaksud menggunakan serigala untuk menjaga dari serigala lain. Namun, faksi besar yang tersisa di Sky Merchant City hanya memandang dengan mata dingin. Bantuan eksternal sementara yang disewa oleh Gua Angin Iblis ini tidak akan banyak berguna pada saat yang kritis. Selain itu, bahkan mungkin ada beberapa di antara kelompok yang berencana untuk menyalakannya. Pada saat itu, Gua Angin Iblis hanya akan berakhir dalam kekacauan. Lindong duduk di tepi sebuah gedung tinggi di dalam kota. Dia agak malas melihat ke arah barat laut kota. Segera setelah itu, dia tertawa pelan dan bergumam, mereka harus segera pindah, kan? Xie Yan yang tampak muram perlahan berdiri di halaman yang dalam dan tenang sementara kata-kata Lindong terdengar. Matanya melihat ke sekeliling ahli Gua Angin Iblis di dalam ruangan. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok kurus di sudut. Kalau begitu, ayo bertindak sesuai rencana. Kita akan meninggalkan kota sore ini. Sore tiba dengan sangat cepat. Saat matahari terbenam di barat, Lindong, yang duduk di atas gedung, tiba-tiba berubah ekspresi. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan atmosfer seluruh kota tiba-tiba beriak sejenak. Apakah mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Lindong tanpa sadar tersenyum sedikit, saat dia merasakan sedikit perubahan ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Dia bisa mendengar suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di barat laut. Beberapa ratus orang bergegas keluar dari area tersembunyi, sebelum bergegas keluar kota. Lindong berdiri di atas gedung. Dia mengabaikan pemandangan kacau dari sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sebaliknya, tatapannya terfokus pada 3 area. Ketiga area ini memiliki kehadiran yang paling kuat. Jelas, mereka seharusnya menjadi kekuatan utama Gua Angin Iblis. Mereka telah benar-benar tersebar sebagai gangguan ya, alis Lindong sedikit terangkat. Dia bisa melihat bahwa faksi-faksi besar dari seluruh kota, yang dengan waspada mengawasi Gua Angin Iblis, mulai bergerak. Lokasi yang mereka kunci, adalah 3 kelompok terkuat itu. Menara perak tidak bersama orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya cover, suara Yan terdengar saat ini. Lindong menyeringai. Xie Yan itu tidak akan pernah menyangka bahwa Yan telah mengunci fluktuasi dari menara perak di tempat pelelangan. Semua rencana Xie Yan tidak berguna saat ini. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus bersembunyi. Lindong menyilangkan tangannya di depan dadanya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Pada saat ini, Sky Merchant City tidak diragukan lagi menjadi sangat kacau. Ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui langit seperti segerombolan belalang. Setelah itu, mereka mengejar orang-orang itu dari Gua Angin Iblis. Bahkan beberapa faksi besar akhirnya mengejar ketiga kelompok dengan aura yang kuat. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Baru kemudian, kota itu menjadi sedikit lebih damai. Menara perak menuju ke utara. Suara Yan tiba-tiba terdengar. Senyum di wajah Lindong menjadi lebih lebar setelah mendengar ini. Setelah itu, dia bersiul, dan langsung bergegas menuju utara kota. Sosok mungil dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tubuh Lindong bersiul di udara di tengah matahari terbenam. Matanya yang bersinar menatap ke arah di mana fluktuasi itu berasal, saat dia dengan lembut bergumam, kemana kamu akan lari kali ini? Menara perak itu akan menjadi milikku dengan cara apapun.